Indonesia. Dan mereka kebanyakan nggak tahan. Kira-kira kenapa ya? Ada yang boleh bantu jawab? Kira-kira menurut teman-teman mungkin ada yang punya same experience mungkin apa kira-kira ya? Ada yang tahu? Boleh bantu jawab? Not in line with the owner expectation. Oke, jawaban yang bagus. Dapat opportunity lebih oke di company lain. Susah implementasi and realistic target. Oke, oke. Terima kasih jawabannya menarik. Strategi perusahaan tidak realistis. Ya, bisa juga ya. Kita coba lihat. Nah, pertanyaan kedua, Bapak Ibu. Coba kita lihat ya. Biar nggak Bapak Ibu nggak ngantuk. Karena ini kan long weekend ya. Hari Jumat malam long weekend dan mungkin ada yang lagi di perjalanan atau mungkin juga udah siap-siap mau mudik. Tapi it's okay ya, kita sambil diskusi biar teman-teman juga dapat ilmunya juga. Yang kedua nih, sebuah perusahaan mempunyai tim PMO, tapi beda struktur dengan SMO. SMO ini Strategic Management Officer ya. Yang dilakukan sudah sesuai, tapi nggak berdampak terhadap performance perusahaan. Jadi PMO doing something, tim strategic management juga doing something, tapi tadi nggak nge-grab ke hasil perusahaan. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa? Boleh bantu jawab juga pertanyaan nomor dua ini. Tidak inline, thank you Mas Henrianto. Not alignment, mirip ya, tidak align Mas Ferry, thank you. Ada lagi, kira-kira kenapa nih? PMO-nya, ya dia lakuin pekerjaan dia sesuai dengan job desk dia, job desk mereka gitu ya. Tapi kok hasilnya memang juga nggak sesuai. Tim strategic management office-nya juga nggak tahu juga, mereka melakukan juga. Tidak tahu kondisi sebenarnya. Oke, thank you Mas Ade. Dibangun bukan dari kebutuhan, pakai mazhab yang beda, point of view eksekutif kurang paham tentang PO. Ya, mungkin bisa juga terjadi ya, not in line ya. Oke. Am, Pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan-pertanyaan ini benar-benar pertanyaan real real pertanyaan ya, bukan pertanyaan yang mengada-ngada. Teman-teman bisa lihat. Perusahaan sudah bikin dokumen lengkap strategi dan budgeting atau sering kita dengar RKP ya, rencana kerja anggaran perusahaan. Tapi numpuk aja, nggak ada yang eksekusi. Pasti ada lah teman-teman yang mungkin ngalamin di posisi ini atau eh, sedang ada di posisi itu. Apalagi ini Februari ya, pastilah kalau dokumen ini sudah ada di meja gitu. Tapi kok 1 bulan 2 bulan ini rasa-rasanya adem ayem aja tuh. Ada nggak yang ngalamin kayak gini? Kira-kira kenapa? Di pertanyaan nomor 3. Tidak ada raci yang jelas. Oke, thank you Mas. Ada lagi yang boleh bantu jawab kira-kira dengan pertanyaan nomor 3 ini takut eksekusi karena risiko besar. Oh, oke. Thank you Mas Ade. Tidak ada pre-assessment yang proper tentang strategi eksekusinya. Oke, terima kasih. Mungkin juga ya seperti itu. Beda prioritas dari RKP, Bode belum belajar PMO. Supposed to be mungkin nih. Harus ikut PMO community nih ya. Belum ada plan project yang clear. Oke, thank you Mas Royan. Oke, thank you partisipasinya Bapak Ibu. Jadi ini 3 pertanyaan yang mungkin nggak harus saya jawab sekarang dong ya. Kita coba lihat apakah nanti yang saya presentasikan itu akan menjawab 3 pertanyaan ini, gitu ya. Kita coba lihat nanti sampai di akhir presentasi apakah eh, apa yang saya paparkan nanti bisa menjawab 3 pertanyaan ini. Tapi ada satu hal yang menarik lagi di sini bahwa baru-baru ini em, saya baca sebuah paper hasil research dari Project Management Institute. Saya pikir ini juga paper ini menarik ya. Kenapa? Eh, karena ternyata bertahun-tahun apa yang saya lakukan itu di paper ini di apa ya? Divalidasi gitu ya, divalidasi hasil researchnya. Jadi saya bacanya kok menarik banget di sini. Jadi paper dari Project Management Institute ini akhirnya coba saya grab gitu ya. Baru-baru ini saya baca. Apa yang terjadi di dalam eh,
isinya daripada hasil riset paper ini yang menurut saya pribadi, based on my own experience, ini relate banget apa yang terjadi di lapangannya, seperti apa antara strategi dan eksekusi di mana PMO-nya gitu ya. Karena again saya bukan expert di PMO. Saya expertise-nya adalah di strategic management, tapi saya sangat menyukai PMO. Jadi dari dulu saya selalu divisinya pasti ada PMO-nya di dalamnya gitu ya. Nah, itu menariknya di situ. Ternyata hasil riset ini relate banget dengan apa yang saya alami gitu. Nah, apa hasil risetnya? Kita bisa lihat di sini Bapak Ibu ya. Kita bisa lihat di sini bahwa kalau kita lihat di gambar paling sebentar ya, izin saya sambil ini pointernya. Nah, yang sebelah kanan ini kita lihat bahwa kalau kita lihat senior leaders, we talk about senior leaders, teman-teman supposed to be udah memahami ya, senior leaders itu manajemen lah ya, board of directors, board of management di situ, or even C-level, atau juga mungkin BOD-1 itu yang disebut dengan senior leaders gitu ya. Dan di sini ada PMO leaders. Apa sebenarnya yang menjadi prioritas gitu? Ini hasil riset ya dari PMI ya. Em, apa sebenarnya yang menjadi prioritas? Kalau kita lihat, prioritas daripada senior leaders adalah dia talking about strategic alignment di sini ya, dan juga customer relationship management di sini. Sementara di sisi lain ya, kita bisa lihat PMO leaders itu mempunyai prioritas di sisi apa? Di sisi project management, program management, dan portfolio management. Inilah yang menyebabkan perbedaan gap prioritas antara senior leaders di sini dengan eh, apa namanya PMO ya, dengan eh, PMO leaders di sini kalau kita lihat dari hasil research yang di sini. Apa makna dari sini kalau kita bisa lihat Bapak Ibu dari hasil riset yang pertama ini? Kalau kita lihat konteksnya adalah senior leaders itu ngomongin tentang apa ya? Value gitu ya, ngomongin tentang value, ngomongin tentang arah strategik perusahaan ini. Ini perusahaan mau kita bawa kemana? Sudah kita susun strateginya, um, kita udah clear arahnya mau kemana. Sementara dari sisi PMO leaders masih ngomongin tentang eh, delivery gitu ya, delivery mekaniknya di situ, ngomongin project, ngomongin program gitu. So based on this research basically ya kita bukan ngomongin terkait masalah perbedaan kapabilitas, bukan di sini, tapi kita lebih ngelihat bahwa ini ada alokasi resource dan memang prioritas yang berbeda gitu ya antara senior leaders dan juga PMO leaders di sini. Jadi ini hal yang menarik. Ini menarik karena ini benar-benar research ini relate banget yang terjadi di lapangan. Nah, kalau kita ngelihat em, research yang kedua di sini, ini ngomongin dari sisi apa ekspektasinya gitu ya. Resource alokasinya yang diekspektasi oleh senior leaders dan juga oleh PMO leaders di sini. Again, kita bisa lihat di sini Bapak Ibu. Senior leaders itu mempunyai ekspektasi terkait dengan empat hal di sini. Strategic alignment, value and benefit, customer relationship. We are talking about not only customer eksternal ya, tapi juga customer internal di sini. So which is stakeholders management juga ada di dalamnya harusnya ya. Terus kemudian ada data driven decision making. Meanwhile, kalau kita lihat dari sisi PMO leaders masih ngomongin ekspektasinya di sisi project management, quality management, dan also apa program management. Artinya apa di sini Bapak Ibu bisa kita lihat, artinya adalah bahwa PMO itu masih sangat kuat memang di delivery mechanics-nya di sini. Bagaimana mendeliver project-nya dengan benar, tepat waktu, budgetnya juga tepat seperti itu. Sementara basically senior leaders di sini tuh menginginkan lebih gitu. Eh, apa ekspektasi yang lebih? Ekspektasinya adalah PMO itu sebagai strategic eh, partner ya yang nggak hanya untuk menyelesaikan proyek tepat waktu dan sesuai budget, tapi juga eh, ekspektasinya adalah PMO di sini dengan strategiknya ini benar-benar align ke strateginya, benar-benar deliver value yang sudah ditentukan dan juga dekat dengan stakeholders yang lain dan semuanya berbasis data gitu ya. Jadi
ekspektasinya not only delivery dari sisi proses oriented untuk compliance terhadap hal-hal yang sifatnya sudah baku di situ, tetapi bagaimana hasilnya ini bisa mengcapture value yang ada, yang dimana hasil nanti di end of the day itu akan bisa menciptakan value creation yang benar-benar menghasilkan buat company secara keseluruhan gitu ya. Nah, dua poin ini saja karena saya nggak sebenarnya banyak ya poinnya, tapi saya ngambil dua poin ini cukup menarik buat saya yang memang sangat relate di lapangan kondisinya seperti apa. Nah, di sini saya akan ngomongin terkait dengan eh, point of view secara strategic manajemennya. Karena again tadi ya seperti saya di strategic management, tapi saya sangat menyukai PMO eh, karena saya meyakini betul dari awal eh, bahwa strategi itu nggak akan bisa dieksekusi kalau nggak ada PMO di dalamnya. Itu keyakinan saya gitu ya. Dan di sertifikasinya pun seperti itu. Ternyata ada PMO di dalamnya yang harus membantu mengawal strateginya. Tetapi di part yang mana? Oke, sebelum kita ngomongin itu lebih jauh, kita coba lihat fun fact-nya dulu saat ini yang terjadi di banyak perusahaan itu seperti apa. Kalau kita lihat yang pertama, Bapak Ibu. Fun fact-nya adalah yang menarik. 95 karyawan, 95% karyawan itu nggak memahami strategi perusahaan. Coba saat ini saya bantu di chat jawab juga. Singkat aja. Ini kan sudah Februari, Bapak Ibu. Januari, Februari ya. Teman-teman paham nggak strategi perusahaan saat ini apa Pak? Di perusahaan Bapak Ibu sekarang yang sedang dijalani? Boleh saya dibantu mungkin? Paham, nambah project, belum dikomunikasikan. Dulu saya paham banget, sekarang mungkin gimana? Masih dalam formulasi. Wah, udah Februari nih ya. Masih dalam, is it allowed? Ah, nggak diizinkan ya untuk tahu strateginya. Sekarang veteran. Oke, thank you Mas Ferry. Oke, jadi ini adalah fakta yang menarik gitu ya. Yang kedua, 67% strategi gagal karena eksekusi yang lemah. Betul. Ini saya juga sepakat. Banyak perusahaan yang udah punya strategi dan sangat bagus decknya gitu ya, tapi banyak juga yang gagal karena eksekusinya. Jadi banyak faktor kegagalan. Nanti kita bisa baca ya, entah itu juga masalah leadershipnya, masalah komunikasinya, masalah resourcesnya. Itu sebenarnya kalau menurut saya tiga hal itu yang most likely gitu ya, paling banyak mempengaruhi faktor kegagalan sebuah strategi dieksekusi. Yang ketiga, perusahaan tanpa arah strategis cenderung stagnan. Ya Pak, tiap tahun gini-gini aja Pak, nggak ada perubahan apa-apa gitu ya. Ada nggak yang ngalamin kayak gini perusahaannya? Dari zaman dulu sampai sekarang, itu ya gini-gini aja, stagnan aja gitu ya. Bonus nggak ada, eh, performance nggak tahu perusahaan ini lagi di seperti apa gitu. Karena tadi itu lain sebenarnya dengan pertanyaan nomor satu, karena teman-teman nggak tahu di level operasional functionnya itu nggak tahu ini sebenarnya perusahaan lagi ngerjakan apa dan mau kemana. Buru-buru Pak tahu performance kita gitu ya. Jadi eh, kalau nggak ada arah, bahkan nggak punya bisnis plan, mohon maaf, nggak punya strategi dan budgeting 2026-nya ini mau kayak gimana? Wah, itu fun fact sih. Saya, saya ngalamin beberapa perusahaan yang punya seperti itu gitu. Nah, yang keempat, hanya 2% leader yang yakin akan mencapai 80 sampai 100% strateginya bakal berhasil gitu ya. Ini survei dari Harvard ya. Jadi hanya 2% aja sebenarnya orang mereka juga percaya. Percaya kenapa? Karena mungkin mereka berpikir tadi, kalau yang udah tahu PMO mungkin nggak ada PMO-nya di sini nggak akan berhasil gitu ya, atau what apa ininya ya apa reason-reasonnya bisa jadi karena nggak ada alignment dan lain sebagainya. Jadi hanya 2% aja ternyata yang berhasil. Sisanya 98%, wah ini bakal gagal nih, ini bakal damage nih, dan mungkin mulai kelihatan tanda-tandanya gitu. Dan yang paling ngeri adalah ini hanya sebagian kecil manajemen yang tahu strategi. I don't know. Manajemen sebagian kecil yang tahu strateginya. Ya tadi bisa jadi strateginya di keep di level BOD aja, Exactly. gitu ya. Okay. Hanya di keep di level BOD, nggak pernah The di portfolio declare, nggak pernah di disclose. now um, is Oke, thank you. Nggak pernah di disclose ke
teman-teman di bawah nggak pernah di town hall kan, nggak pernah di workshop kan mungkin gitu ya, nggak pernah di apa namanya, diinformasikan dengan berbagai macam cara atau media. Ya sudahlah, ini deck punya BOD aja, nanti BOD tinggal ngerapiin deck lagi untuk presentasi ke shareholders berikutnya gitu kali ya. Jadi nggak tahu nih strateginya mau kemana dari sisi manajemennya gitu. Jadi saya yakin fun fact ini kita banyak kok ngalamin hal-hal gini sehari-hari gitu ya, dan cukup menarik tentunya buat kita agar apa namanya, kita memahami dulu situasi bahwa kondisi saat ini di perusahaan itu seperti apa yang ada di perusahaan Bapak Ibu gitu ya. Nah, saya share sedikit eh, better performance result yang sudah kami lakukan. Tentu ini bukan individu ini ya, apa namanya, effort, tapi semualah, semua segenap warga perusahaan yang coba melakukan apa Dari namanya, departemen dan eh, solid itu kita bisa kayak sama looks gimana perbaikan dengan pendekatan strategic management dan juga PMO approach di sini. Kalau kita lihat pada saat itu performance di 2024 itu memang sedang jatuh, dan kemudian di 2025 eh, naik drastis di sini dengan pendekatan PMO dashboard yang sudah kami susun itu kurang lebih yang ada di sebelah kanan ini. Apa pesan yang ingin disampaikan, bahwa pendekatan strategic management dan juga PMO approach di sini itu bisa menghasilkan value creation yang memang diekspektasikan oleh senior leaders, yang diekspektasikan juga also para shareholders kita. Bagaimana sebelah kiri lagging indicators ini tentu didorong oleh leading indicators yang ada di sebelah kanan. Bapak Ibu bisa bayangkan angka sebelah kiri, dan di end of the day, kemungkinan besar tidak akan tercapai kalau di sebelah kanannya tidak dilaksanakan, gitu, tidak dieksekusi gitu ya. Jadi even also market share juga naik dari 35% ke 38%. Itu kan beberapa indicators secara leggings yang memang diekspektasikan oleh shareholder, also even eh, manajemen kita gitu ya. Jadi konsennya ke sana Bapak Ibu. Ini sudah mulai ngelingkan ya antara em, strategic management dan juga PMO di situ. Oke, so bagaimana kita memulai? Saya akan coba pelan-pelan memulai terkait dengan strategic management ini. Strategic management ini adalah bagaimana kita membuat strategi, ya, kemudian mengimplementasikan, mengevaluasi, monitoring, dan kemudian feedback loop lagi untuk dibikin lagi strateginya seperti apa. So, kita bisa lihat di sini, current business situation-nya seperti apa, ditambah strategic planning atau strategic manajemennya dengan berbagai macam, yang tentu ini adalah sebuah keilmuan ya, bukan karangan saya pribadi, enggak, karena strategic manajemen itu udah ada dari dulu gitu ya. Om Kaplan dan Om Norton pun sudah apa namanya, pendekatan balance scorecard-nya sudah mengencourage untuk penggunaan strategic management. Ya para ahli-ahli strategi lah pada zamannya ya sudah memformulasikan ini ya. Ada Trajan Wirsema, Porter, Michael Porter, kemudian eh, banyak ya di situ ahli strategi yang memformulasikan beberapa tools, kan sering kita pakai di situ tools-tools yang dibuat sama beliau-beliau itu. Em, Peter Drucker, bahkan beliau-beliau ngomong bahwa perusahaan yang menerapkan strategic management itu pasti mempunyai better performance rather than yang tidak menerapkan strategic management. Dan menurut saya it works, itu benar-benar seperti itu gitu ya. Itu bukan sekedar quote tapi kenyataannya seperti itu karena kita sendiri sudah melakukannya. Jadi em, karena saya meyakini Bapak Ibu, saya meyakini banyak perusahaan yang belum punya divisi strategic management. Ayo jujur aja. Banyak kan, walaupun itu perusahaan udah 5 tahun, udah 10 tahun, udah puluhan tahun, itu pasti banyak yang belum punya divisi strategic management, tapi punya divisi PMO, ya nggak? Nah, itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi di tiga di awal. Udah mulai kejawab kan gitu. Jadi PMO mau eksekusi apa ya kalau strateginya nggak tahu? Ya kan? Nah, karena nggak ada divisi strateginya. Ketika nggak ada divisi strateginya, PMO mau eksekusi apa, Pak? Wajar dong kalau PMO-nya bingung, pusing, mending cabut gitu. Ya nggak? Ini salah satu bisa kejawab gitu ya. Oke, kita coba lihat bagaimana menyusun strateginya. Ini adalah sebuah formula framework bagaimana kita membuat strategi. Karena gini,
kita nggak ngomongin langsung tadi. Kalau hasil hasil research itu ngomongin bahwa ekspektasi senior leaders dengan PMO agak berbeda. Tetapi kan not literally bahwa memang harapannya adalah di senior leaders itu pengen PMO menjadi strategic partnernya, strategiknya manajemen gitu ya. Tapi kan nggak serta-merta gandeng, ayo PMO, ini strateginya, lu tinggal eksekusi aja. Nggak gitu kan. Tapi at least teman-teman di PMO harus memahami dulu strateginya itu datangnya dari mana, kok bisa muncul strategik inisiatif seperti ini, bla 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 gitu ya. Nah, saya punya rumus 6 langkah step bagaimana kita membangun strategi yang proper. Ya, ini sebenarnya kalau kita bahas detail satu persatu bisa lama waktunya, tapi um, shortly saya ngomong secara singkat dulu aja ya. Yang pertama adalah kita tentu lakukan situational analysis. Ini kita ngomongin nanti goalsnya, end goalsnya adalah dari ini. Kita punya dokumen strategi yang sudah lengkap di sini, termasuk budgeting di dalamnya. Oke. Jadi pertama kita ngomongin situational analysis. Ini untuk ngomongin apa? Untuk kita paham apa yang terjadi di luaran sana secara eksternal dan kita punya kapabilitas seperti apa di perusahaannya. Ya, eksternal itu kita ngomongin apa? Kita ngomongin kondisi makro. So, we have to understand about our makro kondisi di Indonesia. Baseline kita 2025 kemarin kita closing berapa sih makronya Indonesia? Kita minimal harus tahu dulu, harus paham dan mengerti. Oh, GDP growth kita 5,11%. Em, inflasi kita 2,9%, indeks keyakinan konsumen kita di 123 123% ya gitu ya. Terus eh, exchange rate kita berapa? Nah, itu kita harus paham. GDP pun kalau kita breakdown kita itu pengaruhnya kemana? Nah, itu kondisi makroekonomi kita. Kondisi politik kita harus paham. Politik is not literally politik praktis. Oh, si PDIP lagi gini. Enggak, bukan itu. Tapi produk kebijakan dari politik itu apa yang akan mempengaruhi terhadap bisnis kita. Bisa jadi ada undang-undang baru, ada peraturan pemerintah turunan dari undang-undang baru itu yang kemudian akan berdampak terhadap bisnis kita. Bisa dampak positif, bisa dampak negatif. Itu harus kita lakukan analisisnya dari situ. Kemudian ada teknologi apa di sini yang kemungkinan itu juga akan berdampak langsung dengan bisnis kita. Nah, itu juga harus kita analisis di sini. Terus analisis berikutnya adalah eksternal, ngomongin market. Ya, marketnya lagi tumbuh nggak? Market size-nya segede apa? Di sini kita ngomong pakai pendekatan TAM Samsung misalnya, total available market sampai obtainable market yang akan kita dapat berapa. Jangan sampai ternyata kita bermain, ternyata market itu udah shrinking, market kita kecil, growth-nya kecil gitu ya. Dan industrinya seperti apa? Entry barrier-nya, exit barrier-nya, persaingannya, kompetisinya sudah sejauh mana? Kita harus memahami itu. Bahkan kami pun memonitor itu tiap bulan, growth market itu seperti apa. Kita above atau below the market growth kita. Terus kompetitor movementnya, mereka sedang doing apa, sedang melakukan apa. Itu palingnya kita harus monitor, kita harus update terus sehingga kita tahu apa yang sedang di luar. Nah, kondisi internal itu juga harus kita lihat kapabilitas kita terkait dengan apa, ya, laporan keuangan. So, saya encourage juga teman-teman kita juga harus punya literasi keuangan di sini. Dalam hal apa? How we minimal kita baca dulu, mengerti dan analisis bagaimana uh, membaca laporan keuangan, balance sheet, cash flow, sehingga kita paham performance perusahaan ini. Kita tarik mundur 5 tahun terakhir, pendekatan common sense index analysis, itu perusahaan dalam kondisi baik-baik aja atau enggak sih? Trennya seperti apa sih? Cash flow kita lagi seret atau enggak? Itu makanya teman-teman mohon maaf nih ya kalau kita di strategic management atau di ya PMO juga ya kalau di dalamnya sudah ada PMO itu adalah orang yang tahu dalam-dalamnya perusahaan gitu ya. Jadi kita tahu semua di sini. Internal capabilities kita dari sisi financial performance kita tahu, kemudian organisasi capabilitiesnya, berapa jumlah headcount, kemampuannya seperti apa, kita punya berapa cabang, em, banyak yang kita ukur indikator di internal analysis ini. Nah, dari sini kemudian kita kombinasikan, kita tahu kita ada di mana sebenarnya perusahaan, ya. Dan setelah kita tahu situasi analisis kita, moving on kita lari ke strategi formulasinya.
Strategi formulasi ini kita bikin, oke, dengan kondisi eksternal dan internal seperti itu, yuk kita bikin formula strateginya. Ya, kita di sini ada pendekatan namanya TOS metric, ada beberapa indikator di sini, metrik-metrik tertentu yang hasil dari analisis internal ini, eksternal dan internal, kita put di sini, maka kita akan tahu perusahaan ini sebenarnya strategi developmentnya harus kemana. Jadi gini, sering dengar nggak Bapak Ibu teman-teman, perusahaan maunya growth, growth, and growth aja, ya, growth, growth mulu gitu ya. Tapi bawahnya kropos, dalamnya kropos gitu. Maka selalu saya bagi menjadi 4 kuadran di sini, ya. Ini ada frameworknya juga. Perusahaan apakah memang harus growth, apakah harus sudah diversifikasi, atau kita perbaikan fundamental dulu, stability di sini, atau kita harus survive dulu. Kalau udah bleeding banget, PNL-nya udah negatif, cash flow-nya udah negatif, ya sudah, kita harus survive dulu. Cash is the king dalam situasi ini. Jadi teman-teman juga harus bisa memahami bahwa ini perusahaan kita ada di posisi mana sehingga pada saat kita membuat strategi development yang tadi eh, akan membuat value perusahaan ke depan seperti apa itu ada di sini. Nah, setelah itu baru strategi mapping ya. Strategi mapping nanti di slide berikutnya akan saya sedikit explain bagaimana strategi mapping dari hasil strategi development ini hingga diturunkan ke dalam bentuk KPI di sini. Ya, strategi mapping ini pendekatannya pakai balance scorecard. Setelah KPI dibuat dari strategic objektif dibuat scorecard KPI-nya dan targetnya baru ke strategic inisiatif bahkan termasuk budget di dalamnya, maka kita harus ada namanya alignment organisasi di sini. Organisasi alignment ini baik yang sifatnya vertikal maupun horizontal itu sudah harus dilakukan di sini. Kemudian fase berikutnya adalah strategi implementasi dan evaluasi dan monitoring. Ini adalah siklus yang harus kita lakukan sebenarnya tiap tahun, bukan sekali kerja seumur hidup. Tapi minimal 1 kali setahun ini siklus yang harus kita lakukan. That is why Bapak Ibu sudah mulai kebayang. Bayangkan kalau tidak ada divisi yang khusus menghandle ini, itu mungkin dihandle sama CEO-nya sendiri gitu ya. Wah, luar biasa sih. CEO-nya masih punya waktu untuk membuat seperti ini ya. Nah, saya coba gambarkan pakai apa namanya nih? Decision tree ya? No, bukan. Ini gambarin aja. Tadi yang 6 langkah itu saya coba gambarkan menggunakan pendekatan seperti ini. Jadi kalau makro kita ngomongin pakai pestle analysis, ya Porter Five Forces untuk ngomongin pakai industri, market analysis itu, ini sih sebenarnya ya terserah mau pakai tools apa aja. Namanya tools itu kan macam-macam ya. Bapak Ibu tergantung selera, tergantung tes, tergantung sukanya mau pakai tools apa. Eh, Ya kadang banyak tuh di LinkedIn itu old tools, old school dan lagi terserah aja. Orang kan bebas mau pakai tools apa, pendekatan mereka. Masing-masing chef itu mengcooking itu pakai cara sendiri-sendiri. Walaupun eh, katakanlah saya ngomong dengan hal sama, Bapak Ibu pakai tools yang sama dengan saya yang pakai tools yang sama, pasti hasil racikannya akan berbeda. Saya selalu percaya itu gitu. Jadi kalau semua orang punya resep sama, pasti juga chefnya yang masak cara masaknya beda-beda ya hasilnya akan beda dong, ya kan? Nah, itu saya selalu percaya di situ. Jadi dari sini tadi eksternal internal kita bikin tos analitik, kita bikinkan strategic formulasi. Nah, disinilah tadi kita ngomongin sebenarnya perusahaan itu strateginya mau kemana. Either kita mau growth, kita mau diversifikasi karena kita udah cukup strong, tapi ancamannya mulai banyak mendisrupt bisnis kita, maka kita sudah mulai harus diversifikasi ya. Growth sama diversifikasi kita bisa pendekatan nanti ada terus lagi di sini. Contoh kita pakai Ansoff Metric ya. Bapak Ibu pasti paham Ansoff Metric tentang bagaimana kita mau bikin growth strategi pakai current market, current product misalnya ya, itu bisa juga di sini atau pakai punyanya Porter Generic Strategic di situ kita mau kemana gitu ya, itu juga bisa pakai banyak tools juga di sini. Jadi masing-masing ini step ini itu ada toolsnya masing-masing. Dan kita bisa lihat contoh, kalau kita mau grow sama diversifikasi, kita bisa juga menggunakan anorganik atau kita eh, organik gitu ya. Kita eh, develop sendiri atau kita akuisisi, tergantung kita punya cash seperti apa, capital kita. Kalau kita cukup strong enough, and then kita punya free cash flow yang cukup lumayan kuat, oke kita akuisisi saja. Jadi lebih cepat untuk memaksimalkan growth dan kita juga punya diversifikasi produk yang baru. Tapi again, Bapak Ibu, kalau memang kondisi perusahaan lagi rapuh, eh year growth kita juga turun terus gitu ya, EBITDA kita lagi jeblok,
cash flow kita lagi berantakan, ya jangan dipaksain grow terus dong. Kasihan mesin di dalamnya, organisasinya jadi kasihan. Apalagi nggak lihat organisasi capability-nya di sini nih sebelah kiri gitu ya. Wah, itu ngos-ngosan banget sih pasti timnya. Yang ada adalah nanti turnover-nya jadi tinggi juga gitu. Nah, itu sih gitu ya. Nah, kemudian tadi strategi mapping, alignment, strategi management, dan evaluasi dan monitoring. Pertanyaannya, nah ini kita coba mulai spill dikit-dikit ya. Pertanyaannya, PMO itu ada di sebelah mana? Coba Bapak Ibu boleh bantu bantu eh, apa namanya? Chat nggak jawab. Kira-kira nih dengan strategic planning framework seperti ini, PMO itu harusnya ada di fase yang mana? Boleh bantu dulu? Ini kita coba konekkan dengan apa? Kita coba konekkan dengan hasil research tadi ya. Itu valid nggak sih, relate nggak sih? Coba teman-teman ada di mana? Strategic mapping, implementasi, oke. Implementation, thank you Pak Ari, Pak Rio. Em, ada yang bisa kasih pendapat lagi? Implementation dan evaluation, implementasi, oke. Jadi PMO ya, kita ngomongin PMO itu sudah harus masuk di fase mana? Strategic mapping, oke. Good, Mas Ferry ada lagi? Thank you, Mas Iwan. Thank you, Mas Irwan. Implementasi. Oke, jadi eh, kita coba lihat ya. PMO itu ada di fase mana? Sudah mulai involve. Oke, kalau PMO ada di sini, strategic implementasi, berarti fase di mana ini strategi eksekusi ya, misalnya. Kasarnya begitu ya. Gitu. Kira-kira PMO paham nggak? Ini objektifnya nanti kemana? Kalau gua implementasi strategi ini, dan objektifnya kemana? Maka akan balik lagi ke pertanyaan survei tadi. Sorry, ke hasil survei tadi. PMO akan lebih ke arah delivery mekanik. Oke, ini gue implementasi, project selesai, tepat waktu, budget sesuai, dan kerjanya selesai. Tapi apakah itu akan mengimpact terhadap objektif strategik perusahaan tadi? Itu. Jadi di sini PMO itu kurang lebih mulai dari mana? Nah, mulai dari sini. Mulai dari strategi mapping sampai ke evaluasi dan monitoring. Kenapa? Karena disinilah sebenarnya di strategi mapping ini asal usul implementasi itu diimplementasikan itu dari mana asal usulnya sehingga ketika diimplementasikan and then this will be impacted to which objective strateginya mereka paham gitu dan ada alignment juga di sini alignment itu kita akan ngomongin bagaimana kita mengorkestrasi terhadap semua pihak di sini. Jadi ngomongnya kita sudah point of view sudah sangat lebar gitu ya, nggak cuma point of view di satu sisi saja gitu. Nah ini kurang lebih ya. Jadi PMO itu sudah mulai di fase strategi mapping sampai ke bawah, bahkan terlibat dalam proses alignment. Seperti apa proses alignment? Nah, later on kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, jadi Bapak Ibu, setelah strategi itu jadi, ya, strategi developmentnya itu jadi, maka akan diturunkan dalam bisnis model. Bisnis model nanti akan diturunkan ke dalam operating model. So, saya nggak akan banyak, saya nggak akan bahas banyak apa itu bisnis model dan apa itu operating model. Karena saya meyakini Bapak Ibu semua di sini sudah paham betul tentang dengan bisnis model. Salah satunya adalah kita menggunakan frameworknya bisnis model Canvas seperti ini. So, kalau kita lihat bisnis model Canvas ini adalah ada tiga hal gitu ya. Bagaimana perusahaan menciptakan value, ya, meng-create value dari yang sebelah kiri ini menjadi sebuah value proposition ke perusahaan, ya, bagaimana perusahaan meng-create value, kemudian bagaimana setelah di-create value dalam bentuk value proposition ini, bagaimana perusahaan mendeliver value ini ke customer. Nah, jadi meng-create value sehingga mendeliver value ini di sebelah kanan. Setelah terakhir baru how we capture the value itself gitu. Bagaimana nanti cost structure kita menjadi lebih efisien, lebih optimal, dan in another hand also bagaimana revenue kita bisa sehat, revenue stream kita, produk performance kita menjadi lebih bagus. Jadi kita capture value-nya setelah kita create value dan juga kita deliver value to the customer. So the question is, di mana kira-kira PMO di sini? Again, saya coba
tanya ke teman-teman, boleh bantu di chat juga. Boleh bantu kira-kira kalau dari sisi bisnis model ini PMO itu ada di sebelah mana? Kan ini dari tim strategic management udah bikinin nih dari strategic development sudah diturunkan ini ke bisnis model strateginya. Ya. Nah, kira-kira kalau ngelihat point of view bisnis modelnya di sini, PMO itu ada di sebelah mana fungsinya? Boleh bantu nggak? Value proposition, thank you Mas Rio di value proposition ya. Ada lagi yang boleh bantu? Kira-kira PMO itu ada di sebelah mana fungsinya? Ada lagi yang mau bantu? All. Oke, thank you. Semua fungsi, Mas Ferry ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya coba ini ya, plotkan fungsi PMO itu mulai dari sini, dari key activities ini, karena strategik-strategik inisiatif tadi yang sudah ada di atas itu akan numpuk semua di sini kemungkinan besar gitu ya. Bagaimana nanti kan untuk menciptakan value ke perusahaan, sehingga fungsi PMO ini adalah fungsi yang punya dampak atau impact nanti ke value perusahaan tadi, sesuai dengan eh, apa namanya research tadi ya. Kita lihat bahwa PMO itu diekspektasikan untuk bisa membuat impact terhadap value perusahaan. Ngomongnya value dan arah perusahaan di sini, satunya di sini. Dan tentu ke capture value yang ada di revenue dan cost structure-nya. Harus punya dampak impact ke sana. Jadi kita nggak ngomongin proyeknya sudah selesai. Terus ada hasil nggak terhadap proyek itu untuk menciptakan value. Misalnya inisiatif yang sudah dieksekusi ini dibantu oleh tim PMO untuk mengorkestrasi itu kemudian oke Pak, kita udah buka cabang baru. Cabang baru ini tugasnya udah selesai Pak. Terus eh, hasilnya gimana? Ya nggak tahu. Yang penting tugasnya udah selesai. Itu enggak. Tapi apakah di situ sudah sesuai dengan value yang sudah ada di objective goals yang tadi sudah ditentukan di atasnya, gitu ya. Jadi PMO di sini peran utamanya adalah bagaimana dia bisa membantu untuk sebagai strategic partner untuk create value, kemudian bagaimana juga mengcapture value yang ada di sini. Tuh, oke. Nah, di sini kita coba bahas strategi mappingnya dulu, Bapak Ibu. Tadi ya, sudah kita susun bagaimana pendekatan strategi mapping ini. Saya coba gambarkan ini contoh saja ya. Jadi ini contoh saja eh, value proposition apa yang mau kita ciptakan. Eh, di sini kita bisa lihat pendekatannya menggunakan balance scorecard dari financial customer sampai ke learning and growth di sini. Ya, ini contoh misalnya di atas ini adalah dimensi hasil ya, Bapak Ibu. Ini dimensi hasil atau lagging indicatorsnya, yang bawah ini adalah dimensi proses. Maksudnya gimana? Bahwa ini adalah misalnya perusahaan akan memperbaiki fundamental, nggak ngomongin revenue growth dulu, kita mau ngomongin bagaimana kita turn around memperbaiki EBITDA kita. Oke, so EBITDA ini dihasilkan oleh apa? Oleh revenue dan efisiensi manajemen. Oke, revenue ini hasil dari mana? Oke, revenue ini kalau ngelihat dari customer perspektif, kita akan ngomongin how we increase our market share. Ketika kita increase our market share, revenue kita kemudian akan growth di sini. Dan market share akan disumbang oleh loyalitas pelanggan dan akuisisi pelanggan baru. Nah, ini kemudian kalau kita lihat internal business process itu di sini bukan ngomongin SOP ya Bapak Ibu. Banyak yang salah kaprah kalau internal business process ini adalah SOP. No, ini adalah inisiatif yang nanti akan punya dampak terhadap ke atasnya. Jadi cost effect di sini. Kalau kita lakukan ini dampaknya ke atas apa? Ke customernya. Contoh, kalau loyalitas pelanggan, maka misalnya contoh kita bikin integrasi sistem digital, kita bikin CRM di sini, pengembangan CRM, kita membuat pricing strategi baru. So, kalau kita nggak bikin pricing strategi baru, akuisisi pelanggan mungkin nggak akan terjadi. Ketika akuisisi pelanggan nggak terjadi, market share kita akan turun. Ketika market share akan turun, revenue akan turun. Ketika revenue akan turun, EBITDA kita jeblok. Nah, contoh begitu. Nah, efisiensi manajemen juga di sini itu contoh dengan optimalisasi COGS kita. Kalau kita lakukan ini, kemungkinan efisiensi manajemen akan bagus. Nah, dua sisi ini itu yang saling berpengaruh gitu ya, atas bawah ini. Ya, nah dari sini kemudian kita bikin objektifnya masing-masing. Ya, objektif ini singkatnya bagaimana EBITDA bisa tumbuh, market share kita itu ini kita mappingkan ke kanan semua nih, teng 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 ke kanan semua di sini ya. Nah, baru kita bikin KPI-nya masing-masing. Ini baru baru KPI ya, parameter KPI.
Nah, parameter KPI setiap objektif ini nanti punya parameter KPI di sini masing-masing ada di sini dan targetnya berapa. Ini kita bikin scorecardnya di sini. Disinilah teman-teman PMU udah mulai harus memahami dari mana asal-usulnya kalau saya mau bikin pengembangan CRM sistem, mengeksekusi project ini, itu dampaknya nanti kemana? Teman-teman itu udah paham di sini. Sorry, ada yang bocor. Oh, Oke, thank you. Ya, dampaknya kemana gitu ya? Inisiatifnya apa aja dan butuh budget berapa? Jadi ketahuan cost efeknya nanti akan berdampak ke kemana di sini. Jadi ini akan di breakdown satu persatu, disusun, bla 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 gitu ya. Um, so kita udah mulai imagine ya bahwa kalau ini nggak dilakukan, biasanya ini dilakukan pada saat kapan? Pembuatan strategi tadi. Dilakukan pada saat Q4 ya gitu ya. Tapi preparation untuk Q3 udah mulai tuh Q4 sudah mulai. Jadi Q4 lah udah mulai workshop. Nah, itu PM itu sudah sebenarnya udah harus mulai terlibat di sini karena biar tahu juga cost effect terhadap dampak terhadap value yang akan dilakukan ya inisiatif yang akan dilakukan terhadap value perusahaan yang akan dihasilkan seperti apa. Jadi ini kelihatan satu persatu nanti di breakdown ini. Ini kelihatannya simpel, tapi bikinnya cukup banyak waktu yang harus diperlukan di sini. So, kalau nggak ada divisi strategic management, bayangkan CEO-nya mau handle sendiri, yakin ini, ya kan? Nah itu, oke. Setelah singkatnya begini, strategic mapping ini tadi yang sudah kita bikin ada KPI, ada strategic inisiatif. Kalau strategic inisiatif tadi Bapak Ibu kan ada di sebelah sini gitu ya, inisiatif-inisiatif apa aja yang akan dilakukan, ya. Kalau yang dimensi, saya kasih bocoran dulu. Kalau dimensi result di sini itu nggak butuh inisiatif, karena ini hasil, hasil yang dihasilkan oleh yang di bawah, yang di effort oleh bawah. Maka inisiatif paling banyak itu harusnya di bawah, internal business process dan learning and growth di sini. Ya, jadi kalau dimensi riset di atas ini nggak ada inisiatif apa-apa. Ini literally cuma butuh KPI-nya apa, market share naik berapa persen, akuisisi pelanggan naik berapa, EBITDA kita butuh berapa. Nah itu cuma hasil aja yang ditaruh di sini. So kalau kita lihat di sini strategic map-nya adalah kita ada KPI, kita ada strategic inisiatif, ada target, ada progress review. Di sinilah PMO will focus on strategic initiative implementation untuk melihat itu seperti apa. Dibikin dashboardnya seperti yang tadi saya udah lihat kan di slide-slide atas gitu ya. Jadi ketahuan em, jujur aja kalau saya butuh di sini memang kalau bahasa sehari ya agak sedikit cerewet gitu ya. Tapi kita di sini adalah justru pentingnya determinasi, konsistensi dan persistensi di sini. Jangan angin-anginan gitu ya. Karena kita mengawal dari Januari sampai Desember. Lelah nggak capek dong Mas. Gitu. Tapi nggak capek, lebih capek lagi kalau nggak kerja gitu kan. Jadi karena disinilah orkestrasi dibutuhkan kita em, tektokan sama semua stakeholder. Sometimes also kita harus menjembatani perselisihan antar divisi gitu ya. Kita jadi problem solver di situ. Em, kita ada bernegosiasi, berkomunikasi di situ. Karena yang namanya strategic inisiatif begitu diimplementasi, sometimes em, ya ada change management juga di sini kan. Ada orang yang relaktan, ada orang apain mas gini-gini nggak perlu kita yang dulu-dulu juga sudah oke. So how we convince them, how we concure them to do the new things, the apa namanya ya, cara berpikir baru lah gitu ya, cara kerja baru, the new way of thinking, the new way of working. Nah inilah kita juga punya uh, harus persisten, harus ulet gitu ya. Ketika ketemu yang seperti itu kita harus gimana gitu ya kan. Nah itu seninya di situ sehingga kita lihat progress review nanti against the target itu masih sesuai atau enggak. Oke, saya kasih contoh misalnya di sini di dalam strategic objective tadi itu ada increase quality and speed, and then the KPI would be output atau time-nya akan berapa di sini. Nah ini akan menjadi eh, improve cooking process ini di perusahaan F&B contohnya gitu. Gimana kita improve cooking prosesnya dengan workload analysis dan improvement opportunities. Nah, inilah tim PMO membantu melakukan analisis ini yang kemudian siapa proses ownernya dan kerjasama dengan stakeholder siapa aja di sini sehingga nanti itu bisa improve terhadap apa yang menjadi strategic objektif tadi gitu ya. Nah, ini contohnya. So, bagaimana dengan alignment? Nah, ini yang paling penting tadi ya, alignment gitu. Organisasi alignment. Karena tadi banyak juga yang ngechat alignmentnya nggak ada. Kita nggak tahu
strateginya apa. Em, itu cuma BOD doang yang tahu, or even also CEO doang yang tahu, middle management juga nggak ada yang tahu kita lagi doing apa, mau kemana, seperti apa, nggak ada yang tahu. Yang ada saya tiap hari berantem terus gitu. Saya punya tools yang untuk gini sih, mensurvey level maturity, eh, apa namanya, dari strategic management di perusahaan. Jadi kalau ada level 1 sampai 5 gitu ya. Jadi kalau level 1, level 2 itu sifatnya reaktif, reaktif gitu ya. Itu. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu perusahaan yang reaktif, itu kayak pemadam kebakaran aja gitu ya. Dikit-dikit ribut, berantem, menyelesaikan masalah tapi nggak menyelesaikan root cause-nya. Besok pasti muncul lagi masalah, berantem, ribut lagi, bla bla bla. Itu berarti maturity levelnya masih di level 1 dan level 2. Ya. Mendekati level 3 sudah mulai tersistem, sudah mulai tersentuh walaupun belum sempurna. Level 4, level 5 literally sudah mulai tersistem, udah well managed, well established gitu. Nah, em, kita lihat organisasi alignment di sini. Kita bisa lihat pertama kita ngomongin, jadi hierarki strategi itu Bapak Ibu, itu ada namanya corporate strategi, business strategi, functional dan operational strategi. Kita bikin dulu tadi di corporate strateginya yang tadi kita susun di awal itu, kita turunkan cascading down to bisnis strateginya, kita cascading down lagi ke masing-masing divisi, baru kita cascading down lagi ke masing-masing tim operasional yang day to day mengerjakan. Dan ini harus align ke bawah, vertical alignment. Nah, disinilah tugas kita juga bagaimana mengkomunikasikan melalui media apapun agar ini bisa align. Pak, bisa nggak alignment ini cuma sehari dua hari? Nggak bisa, Bapak Ibu. Bahkan bisa satu kuartal, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, itu baru ada alignment. Baru mulai paham nih. Itu tadi, kita harus konsisten bahwa mengawal ini loh yang diekspektasikan oleh senior leaders kita, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, itu mulai dijalankan masing-masing. Nah, ini baru vertikal. Ada satu lagi horizontal alignment. Horizontal alignment itu alignment antar divisi. Finance dengan sales, biar salesnya mau maju, finance-nya gontok-gontokin. Nggak bisa, Pak. Ini boros kalian, bla bla bla. Marketing mau bikin campaign macam-macam. Oh, sorry, nggak bisa, nggak ada budget. Finance-nya ngekip. Berarti itu nggak ada alignment, gitu ya. Finance minta naikin harga, sales bilang turunin dulu cost-nya. Ah, itu juga nggak ada alignment. Jadi pasti berantem. Iya, berantem karena masih level 1 tadi, level 1, level 2. Nggak ada tim strategic manajemennya di dalam situ. Nggak ada PMO-nya di situ. Atau ada PMO-nya tapi nggak ada strateginya di situ. Nah, jadi yang ada PMO-nya bingung, pusing. Saya harus ngikutin yang mana? Finance maunya begini, operation maunya begitu, sales maunya begini. Bingung, mending saya cabut, Pak. Nah, misalkan gitu gitu ya. Em, nah, setelah strategi dibikin, Bapak Ibu, tadi kita sudah masuk di fase yang paling kiri. Maka bagaimana strategi dieksekusi? Kalau saya bilang pertama, ini strategi dan budgeting ini tadi itu kita bikin tuh dari internal eksternal analisis sampai strategi development itu ada di sini, sampai mapping strateginya, objektifnya sudah lengkap, itu ada di sini fasenya. Biasanya dibikin di Q4 ya. Q3 udah siap-siap, Q4 udah workshop, bikin top down, aspirasi dari shareholders apa, nanti bottom up dari masing-masing divisi ngomong bla 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 bla, sehingga diformulasikan di sini. Ya, tim strategi tentu sudah bikin baseline-baseline dan asumsi-asumsinya. Oke, asumsi makro dan lagi sebagainya tadi lah sudah kita bahas di awal gitu ya. Nah, setelah dokumen ini jadi, ini siklus berikutnya adalah Q1 ini harusnya sudah ngomongin ini nih. Bagaimana managing strategi into the managing operation eksekusinya. Kita udah ngomongin nanti strategic objektifnya tadi udah diturunkan ke inisiatif-inisiatifnya operasional. Nah, disinilah managing operation. Nih, managing operation not literally ngomongin divisi operasi, operation bukan ya. Ini managing operation day to day-nya, setiap divisi bagaimana ini berjalan dari operating plan, kita ngomongin best estimate kita, ngomongin forecast kita, Q1 kita gimana kira-kira nih, ngomongin outlook kita kira-kira gimana nih. Oke, kayaknya gap kita kurang segini nih. Oke, kita eksekusi lagi bla bla bla, kita review lagi, balikin lagi ke atas. Maka loopingnya akan menjadi nih, strategi update dan review, terus kemudian operation update dan review, dan loop strategic operationnya yang akan dilarikan lagi ke atas menjadi strategi review, di sini di meeting kan di level atas, dan strategi update apalagi yang kita lakukan. Siklusnya begitu. Pertanyaannya Bapak Ibu, PMO ada di mana ya di sini? Boleh tahu? Kira-kira boleh bantu jawab sekali lagi. PMO ada di mana ya di sini? Ada yang tahu nggak? Ada yang boleh bantu jawab? Kira-kira di sini fungsi PMO ada di mana?
Ya, nomor 4. Oh, nomor 4 di bawah operational update dan review di nomor 4 ya, Mas Dodi. Oke. Ada lagi yang lain? Saya ikutan deh Pak. Nomor Boleh. 2 mungkin, nomor 2. Nomor 2 Kalau manajemen kalau ada strategi. yang di bawah, saya pilih yang atas juga, nomor 2. Nomor 2 di sini ya. Oke, thank you Mbak Kartika. Tadi teman udah bantu jawab semua. Makasih banyak. Sebentar, saya minum sebentar. Depend on jumlah project. Gimana, Kalau Mas? PMO establish ya, sorry, sorry, Mas PP Mm-mm. ngomong. Bisa saja PMO-nya itu terlibat di strategi and budgeting sebagai observer, tergantung kepada jumlah proyeknya. Bisa aja dia strategi and budgeting di situ. Dia Oke. sebagai pengamat aja, melihat bagaimana mekanisme. Kemudian bisa mulai aktif tuh di strategi mapping supaya view eh, view yang dia dapatkan dia bisa langsung lebih cepat aktif di strategi mapping. Biasanya demikian kalau jumlah proyeknya agak banyak. Biasanya di awal-awal perusahaan yang transformasi digital dijalankan banyak proyeknya tuh. Digital transformasi itu banyak sekali ini. Oke, saya kira itu dari saya. Oke, lanjut Mas. Oke, thank Abi you ini Bang. tadi, Sabarudin. Siap, thank you Bang. Ini sahabat saya dari zaman sebelum COVID sampai sekarang. Makasih Bang, sehat-sehat selalu ya. Em, Jadi betul tadi kan kita udah ngomongin bahwa PMO itu pada saat developing strategi itu terlibat mulai dari strategi mapping sampai ke penyusunan tadi ya. Sekarang kita kan ngomongin di eksekusinya. Kalau ngelihat siklus ini, eksekusinya ini kan udah di fase eksekusi ini ya. Jadi kalau kita ngomongin di Januari Februari ini sebenarnya udah mulai nomor 2 itu udah mulai jalan nih siklus ini. Maka PMO itu fungsinya ada di sini. Yes, di sini menjembatani antara managing strategi dengan managing operationnya di sini, antara kebutuhan BOD ekspektasi dengan operasional tim di lapangan itu seperti apa. Yang nanti jembatan atau bridging inilah yang kemudian eh, apa yang diekspektasikan dari di strategi yang sudah dibikin di sini di fase 1 2 ini gitu ya, itu bisa terdeliver di day to day-nya di sini. Nah, ini. Jadi inilah yang akan dilakukan oleh PMO di sini gitu. Jadi loopingnya ini kan sebuah siklus yang kita berjalan Januari sampai Desember ya. Tiap bulan siklus deng, 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 balik lagi ke atas, review lagi oleh BOD, turun lagi ke sini, deng, 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 balik lagi ke atas, tahu-tahu kita finish di Desember. Gimana hasilnya Mas? Gitu kan. Nah, itu menarik sih, ya, menarik. Pak, kok kayaknya gampang banget? Enggak juga Mas. Tiap hari itu ya ada capeknya. Yang penting di sini kan nggak boleh baper ya. Tim PMO ini nggak boleh baper. Pak, apa ininya ya kadang kena fitnah, kadang nggak disukai, ya itu hal yang normal ya, hal yang wajar. Tapi disinilah butuh determinasi, again, butuh konsistensi, butuh persistensi sehingga kita akan nyampe garis finish bareng-bareng di bulan Desember. Oke, dan caranya gimana untuk sampai garis finish? Disinilah kita akan bikin review per bulan, review per kuartal, target versus achievementnya kita seperti apa, terhadap budget, terhadap tahun lalu, MTD, YTD kita seperti apa, strategic initiative dashboard kita sudah berapa persen dijalankan, terus kemudian ada isu apa, and then what is our action plan berikutnya. Jadi data tadi akan di feeding dari operational itu di feeding untuk kebutuhan BOD meeting. Nanti BOD meeting yang sifatnya strategic level akan memutuskan kalau itu memang nggak bisa diputuskan di operational level gitu ya. Nah, ini kan harus konsisten nih tiap bulan, tiap minggu, tiap bulan itu tiap kuartal itu kita lakukan nih sampai kemudian oh Pak Q1 maaf belum achieve ya target kita masih merah. Oke. Apa yang akan dilakukan di Q2? Waduh, ini kalau meeting sama komisaris gitu ya, sama ini pasti ngeri-ngeri sedap nih gitu. Kalau lagi merah, kalau lagi hijau sih adem ayem gitu kan. Nah, maka kita perlu bikin tadi communication plan selama setahun itu kita mau ngapain aja. Itu bagian dari alignment gitu agar tetap tadi tetap teman-teman semua di semua stakeholder itu punya eh, kalau ada yang mau melenceng dikit ya kita tarik lagi gitu kan. Maka kita bikin nih misalkan operational checkpoint, senior management meeting, financial review,
performance review dan lain sebagainya ini sampai ke town hall misalkan. Town hall kan misalkan setahun sekali boleh atau 2 kali ya monggo kalau budgetnya masih ada gitu ya. Terus ini kan sebenarnya untuk ke feeding ke atas nih, operasional ini untuk feeding ke atas, ini feeding ke atas, ini feeding ke atas sampai ke feeding ke executive board atau misalnya ke BOD atau ke Board of Commissaries misalnya di situ ya, biasanya kan begitu ya ada yang monthly misalkan atau 2 bulan sekali nih executive board meeting misalnya itu kan pasti hasil review meeting sebelumnya hasil bla 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 belakangnya jadi meeting sebelumnya akan untuk apa ngefeeding meeting di atasnya. Pak, kelihatannya kok banyak banget meeting? Enggak dong, karena kan related departemennya kan berbeda. Again, ini tujuannya bukan untuk sebagai polisi untuk ayo meeting ini enggak, tapi lebih ke arah bagaimana kita evaluasi dan monitoring sehingga feedback loop tadi di bagian ini itu akan jalan terus karena tadi operational review ini akan membuat feedback untuk strategi review di atasnya. Jadi kita bikin dalam bentuk seperti ini. Kesannya banyak banget, iya gitu. Tapi ya gitu. Biasanya tim SMO, tim PMO ya sudah punya jadwal manggung di kalendernya itu udah banyak 1 minggu ke depan, 2 minggu ke depan, 1 bulan ke depan itu jadwal manggungnya banyak tuh itu untuk ketemu mengorkestrasi dengan semua stakeholder, semua divisi, bikin alignment dan lain sebagainya. Itu akan banyak berhubungan dengan semua stakeholder. Oleh karena itu pertanyaan berikutnya adalah se kalau kalau sebesar itu otoritinya, terus tim strategic management officer dan PMO harusnya di mana posisinya? Nah, ini kita lihat ya berdasarkan sertifikasi CSEP juga disebutkan bahwa strategic management officer also include di dalamnya ada PMO di sini ya, itu supposed to be under CEO langsung. Jadi di lehernya CEO gitu. Karena apa? Karena tadi dia akan mengorkestrasi semua divisi dan dia akan report direct itu CEO. Atau mungkin di bawah CFO gitu ya, tapi dia punya direct access langsung ke CEO. Tapi idealnya sih sebelah sini. Asal jangan di bawah di layer BOD-1 atau BOD-2 di sini. Jadi agak terlalu jauh jadinya gitu. Agak terlalu jauh maka ketika ya ini masalah authority gitu ya, ketika ada tim IT, tim HR mau berhubungan dengan ini agak terlalu jauh ke bawah sehingga powernya agak kurang gitu ya untuk mengorkestrasi, mengkoordinasikan semuanya gitu. Jadi so better kalau misalkan ada ruang di situ ya SMO ini harus di bawah CEO langsung gitu. Supaya lebih seperti itu. Nah, baik, kita masuk di slide yang terakhir, apa yang menjadi key takeaways. Saya selalu tertarik kalau ngomongin tentang strategic management ini. Jadi dari hasil pertanyaan-pertanyaan 3 pertanyaan awal tadi mudah-mudahan bisa kejawab dengan penjelasan ini dan hasil research PMI tadi juga sepertinya menurut saya, menurut keyakinan saya itu relate banget dengan apa yang terjadi saat di lapangan gitu ya. Maka kita bisa lihat bahwa key takeaways yang pertama adalah PMO sebagai bridging antara strategi uh, yang sudah diformulasikan, yang sudah didevelop tadi dengan measurable performance yang nanti akan dihasilkan seperti apa. Kemudian yang kedua, strategic alignment tadi uh, bukan sebagai apa namanya asumsi bahwa si divisi-divisi ini sudah paham betul, tapi tugas kita lah yang harus bisa juga membantu, mengconvince, membantu, mengedukasi, membantu memberikan solusi. eh, Kita sebagai advisor juga buat mereka gitu. Terus kemudian tadi eksekusinya itu berdasarkan value yang akan direalisasi, bukan hanya sekedar project selesai dan tugas saya selesai Pak, tapi apa value yang dihasilkan, value creation apa dari yang sudah kita kerjakan, even though also kita ngerjakan project-project di situ. Terus kita juga customer centric di sini, artinya bahwa ini not literally juga ngomongin customer eksternal ya, tapi customer internal kita harus bisa memahami, mendengarkan as a leader juga di sini. Ketika ada divisi sedang berkeluh kesah, ya tugas kita mendengarkan, and then kita coba bridgingkan dengan pihak-pihak divisi terkait yang kemudian tadi untuk naikin strategic influence kita ke divisi masing-masing sesuai dengan objective goals yang sudah ditentukan. Dan betul, ini saya setuju banget, mindset dari proses enforcement menjadi value driven, kita ke service oriented, bagaimana kita melayani divisi-divisi yang ada
melayani kemudian board of directors, melayani semua tim, eh, itulah yang dilakukan. Jadi maka betul tadi kita harus memahami situasi, kondisi, bisnis kita lagi seperti apa, update kita yang paling tahu Januari, Februari, Maret misalnya Q1 kita sudah melangkah sampai mana, sehingga ketika ada eh, tim, ada divisi, or whatever itu yang butuh advice dari kita, sehingga kita bisa memberikan advice yang solutif, bukan malah ikut gosip gitu ya, tapi memberikan kondisi yang solutif dan memberikan pengertian bahwa ini bisnis kita sampai ini, goals kita nanti ke depan kita akan melangkah lagi, bla 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 bla, seperti itu. Oke, thank you Bapak Ibu. Mungkin itu dari eh, saya presentasinya, pemaparannya. Saya pikir sudah selesai Ya, dari presentasi dari saya, pemaparannya. Saya kembalikan ke moderator. Silakan Mbak Kartika. ya, terima kasih Pak Wahyu ya atas pemaparannya, sangat insightful sekali. Saya jadi punya beberapa pertanyaan juga nih. Mungkin bisa dibantu Pak Wahyu. Tapi sebelumnya mungkin saya bacakan dulu pertanyaan dari teman-teman sekalian ya. Yang pertama ada pertanyaan dari Pak Dodi ya. Pak Dodi bertanya, bagaimana PMO memastikan proyek-proyek selaras dengan visi, misi, dan tujuan strategis perusahaan? Mungkin bisa dibantu dulu Pak untuk dijawab pertanyaannya. Bagaimana PMO menyelaraskan sesuai dengan Bagaimana PMO memastikan proyek-proyek selaras dengan visi, misi, dan tujuan strategis perusahaan? Oke. Jadi kalau ngomongin visi misi itu sebenarnya terlalu jauh karena visi misi itu adalah sesuatu hal yang akan dicapai perusahaan dalam jangka waktu yang agak lama, dan visi misi itu diturunkan ke dalam kalau bahasa sehari-hari kita ngomongin RJPP, rencana jangka panjang perusahaan. Nah, itu ditaruh di situ. Jadi visi misi itu diturunkan dulu dalam bentuk goal perusahaan. Misalkan 5 tahun lagi kita akan goals kita adalah valuasi sekian dan kita mau IPO. So let's say seperti itu. Itu adalah goals kita. Maka dibuat RJPP-nya, rencana jangka panjang perusahaan selama 5 tahun. RJPP itu kita turunkan ke dalam RKAP, ya, rencana kerja perusahaan, anggaran perusahaan dalam waktu setahun. Jadi setahun itu adalah sebagai destination statement kita untuk menuju ke 5 tahun gitu. Nah, itu. Nah, strategik inisiatif kita itu harus sesuai yang mana? Yang tadi yang sudah kita jelaskan bahwa inisiatif strategik itu kan sudah kita turunkan berdasarkan RKP setahun itu. Nah, itu berarti untuk mewujudkan strategik objektif kita dalam waktu setahun itu. Jadi gini, gampangnya. Sebentar, saya sambil share ini bisa nggak sih? Note? Oh, nggak bisa ya. Jadi strategik inisiatif itu adalah turunan dari strategik objektif. Jadi strategik objektif kan sudah dibikin dulu ya. Tuh, sebentar ya, saya sambil buka. Wait, sebentar saya sambil buka. Oke, jadi strategik objektif inisiatif itu bagaimana kita bisa nge-grab? Strategik inisiatif itu adalah turunan dari strategik objektif. Strategi objektif tadi itu sudah di-define tadi. Kita mau di strategi mapping tadi ya, itu kita mau let's say EBITDA kita mau berapa dan lain sebagainya. Itu kan sudah disusun tadi. Maka strategik inisiatif ini adalah bagaimana kita menjalankan, ini kan cukup banyak strategik inisiatifnya. Dan strategik inisiatif itu sudah disusun tadi di dokumen tadi. Tugas kita adalah mengeksekusi masing-masing ini. Tugas kita mengeksekusi masing-masing, kita taruh di dashboard tracking kita, di PMO dashboard, Solesio, kita tahu masing-masing progres ini seperti apa. Pertanyaan berikutnya, Pak, ketika strategik inisiatif ini di lapangan nggak bisa dijalankan, itu caranya gimana? Ya, itu kita bisa lakukan penyesuaian, karena yang namanya strategik inisiatif itu bukan satu hal yang kaku, yang harus dijalankan selama setahun. So, let's say kan strategic objektif, terus tadi ada scorecard-nya. Scorecard itu kan dalam bentuk KPI dan target, ya kan? Nah, ini kan ke sini nih, KPI-nya apa, targetnya berapa, baru strategik inisiatifnya. Strategik inisiatif ini adalah satu hal yang kita lakukan untuk mewujudkan ini.
Nah, kalau yang kita lakukan ini nggak sesuai lagi, ya kita agile aja. Di lapangan nggak bisa dieksekusi, Pak. Oke, kita agilekan di sini, kita rubah menjadi strategi yang lain. Itulah yang kita sebut dengan eh, strategik adaptif gitu. Kalau di lapangan nggak sesuai, ya kita coba cari eh, cara lain untuk itu bisa KPI-nya target dari KPI ini tercapai. Bukan strategik objektifnya yang diganti atau bahkan goalnya yang diganti, bukan, tapi disinilah yang harus kita sesuaikan, harus kita ganti gitu ya. Jadi bukan strategik objektifnya yang diganti, KPI-nya yang diganti, targetnya yang diganti, tapi inisiatif-inisiatif inilah yang kemungkinan kalau udah mentok, wah ini nggak bisa, oke kita ganti pakai cara yang lain gitu Mbak. Ya, terima kasih Pak Wahyu. Nah, atas jawabannya. Pak Dodi, apakah sudah menjawab? Ya, bila ada pertanyaan tambahan, silakan ya, Pak Dodi ya. Ah, ya, sudah dikonfirm ya. Lalu pertanyaan berikutnya ya, Pak Wahyu. Ini kebetulan dari bidang program PMO Indonesia nih. Nah, pertanyaannya, seberapa penting peran research and development dalam bridging the gap from strategy to project execution? Peran R&D nih, Pak, dalam bridging the R&D gap from strategy to project execution. Ya, ya, R&D itu kan kalau di ini kan nanti ujungnya ke inovasi ya. Bisa jadi nanti ke inovasi, bisa juga ke suatu hal yang lain gitu kan. Jadi di dalam inisiatif itu kita bikin ada dua misalnya. Memang biasanya begitu. Inisiatif yang sifatnya BAU dan benar-benar yang new initiative. BAU adalah yang sifatnya business as usual. Yang kemarin sudah dilakukan, mungkin kita akan lakukan lagi di situ. Kita biasanya bagi dua tuh, bagi dua apa namanya tabel gitu ya. Em, di RKP kita bikinin itu yang sifatnya BI, yang sifatnya inisiatif. Nah, new inisiatif itulah bisa jadi misalnya kita akan ada new product development baru di situ. Oke, sehingga kita butuh ada research and development di situ. Tetapi fasenya mungkin kan ini kalau research bisa jadi ya, karena ini organik berarti nggak kita ngakuisisi produk beli paten dari luar gitu ya, maka mungkin setahun kayaknya nggak cukup. Maka di strategi inisiatif itu mungkin dibikin multi year. Setahun ini kita baru progres 70%, nanti 30% akan di launching di tahun depan. Kalau memang itu bisa di launching tahun ini ya gitu. Oke, itu ya. Jadi research and development itu bagian dari new inisiatif yang kita masukin di situ. Maka tadi kalau kita lihat di PPT kan ada budget. Nah, kita sekalian butuh budgetnya berapa untuk bikin research itu. Jadi inovasi basically juga bagian dari new inisiatif yang akan kita lakukan di situ. Ya, inovasi kan ada macam-macam ya. Ada inovasi yang sifatnya keluar dan inovasi ke dalam. Inovasi yang sifatnya produk, inovasi bisnis model, atau yang sifatnya ke dalam. Ke dalam itu inovasi yang sifatnya misalkan inovasi bisnis proses atau inovasi manajemen. Nah, itu inovasi yang sifatnya ke dalam, ada inward, ada outward di situ. Gitu, Mbak. ya, thank you Pak Wahyu jawabannya. Sangat insightful ya. Saya mencoba melanjutkan ke pertanyaan berikutnya ya Pak Wahyu ya. Ini dari Pak Darumas Agung. Nah, ini pertanyaannya juga cukup seru nih, karena mungkin kita semua juga mengalami gitu ya. Ya, apa penyebab utamanya mengapa strategi gagal selama execution? Apakah karena project governance, kepemimpinan yang kurang baik, prioritas yang tidak jelas, kemampuan eksekusi yang tidak mumpuni ya, atau mungkin ada penyebab lain tuh Pak Wahyu. Gimana Pak Wahyu Ya, pendapatnya? thank you Mas Darumas, itu pertanyaan yang sangat relevan dan juga tadi analisis asumsinya juga saya pikir relevan juga gitu ya. Bah, jadi menurut pengalaman nih ya, strategi eksekusi itu bisa gagal itu paling ada tiga. Tadi sebenarnya udah saya sempat spill juga di awal. Pertama adalah masalah leadership. Masalah leadership itu kita ngomongin ini leadership bukan bukan literally hanya di sisi top leader kita aja gitu, no gitu ya. Semua dari kita lah itu kita tergantung leadership kita itu akan relaktan nggak dengan situasi yang akan terjadi. Terus kita akan align nggak dengan ada yang sekarang kondisi ada. Kadang kan align sudah kita bikin di situ tapi orang cenderung menolak gitu. Nanti saya coba bikin ininya, saya coba share ininya. Pertama adalah masalah leadership dulu ya, kemampuan seorang leader juga untuk bagaimana meyakinkan tim, meyakinkan stakeholdersnya bahwa ini akan jalan, ini akan bekerja gitu.
Yang kedua adalah communication tadi. Komunikasi itu ada dua. Kalau kita punya poor komunikasi dengan semua pihak, itu pasti akan ada relaktansi juga di sana. Dan kalau kita nggak melakukan alignment, itu juga pasti akan ada eh, apa namanya mismatch di situ. Jadi komunikasi itu hal yang penting. Strategi gagal kalau leadernya melakukan komunikasi yang very bad ke timnya. Teman-teman pasti banyak lah ya yang ngalamin seperti itu. Jadi ketika cara mengkomunikasikan ke bawahan, mengkomunikasikan ke tim itu juga nggak terbuka atau bahkan sangat buruk, kita dianggap seperti bukan manusia gitu ya. Ah, itu pasti tim akan cenderung ngapain gue ngikutin. Sometimes seperti itu. Dan yang ketiga adalah resources-nya. Apakah timnya cukup baik dari sisi kapasitas maupun kapabilitas untuk mengeksekusi itu. Gitu ya. Tapi saya coba akan satu share lagi di sini sebentar. Ah, ini adalah bagian dari apa namanya? Bagaimana kita sebenarnya harus memahami kondisi ketika kita mengeksekusi strategi. Akan ada situasi kondisi seperti ini, Bapak Ibu. Apa ini? Ini kondisi before, ini kondisi after gitu ya. Ini normally yang harus kita pahami bahwa ketika kita apalagi yang new initiative, literally itu adalah hal yang baru, new way of working, new way of thinking. Orang akan ada di fase ini. Yang pertama adalah fase menyangkal dulu, menyangkal, protes gitu ya. Nah, ketika fase menyangkal, protes, kemudian di sini udah mulai fase protes juga, tapi udah mulai pasrah di sini. Nah, kemudian ada fase menjajaki, melihat-lihat, dan di sini naik lagi ke fase komitmen. Jadi di kita Bapak Ibu, di strategic management dan juga di PMO gitu ya. Jangan berasumsi bahwa ketika kita mengeksekusi strategi, semua orang akan berkata, yes, I'm ready. Enggak gitu. Pasti akan ada orang yang ada di fase-fase ini Bapak Ibu. Ya, ini fase-fase ini. Yang rawan adalah di fase ini nih. Ini fase di mana orang either, oke, gue akan komit ngikutin atau gue akan cabut, resign. Ini ada faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi. Eksternal misalnya, ketika lagi ada perubahan, orang akan ngomong dari orang eksternal nih, gitu ya, teman-temannya dulu yang di perusahaan udah pada cabut. Ah, bener kan gue bilang perusahaan lu gini-gini-gini, lu cabut aja deh, gitu. Atau yang dari internal nih, gosip, iya kan bener, ini gini-gini, tuh kan, bla bla bla, gitu kan. Nah, yang perlu kita pahami adalah ini fase yang krusial nih. Di sini tuh adalah fase yang krusial. Bagaimana kita sebagai seorang leader untuk berdiskusi, mengkonvince, mengedukasi mereka. Sehingga mereka bisa balik, oke yuk komit kita jalankan bersama-sama. Coba dulu deh gitu. Nanti baru kita jalankan gitu ya. Jadi akan ada di fase itu. Apakah setiap orang punya durasi waktu yang lama untuk kembali ke sini? Enggak, pasti akan beda-beda. Ada yang sebulan, oke Pak, saya ikutin deh. Atau yang sampai 3 bulan pun, sampai 6 bulan pun mungkin nggak mau ngikutin juga. Atau baru komit setelah 6 bulan bisa jadi setelah ngeliat yang lain, oh kok ternyata berhasil juga ya, baru deh gue ikut gitu. Ada juga mungkin yang 3-4 bulan gitu. Tapi kita jangan terlalu emosional untuk menghadapi bahwa lu gimana sih lu nggak bisa ngikutin bla 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 karena setiap orang kemungkinan besar most likely akan ada di fase-fase seperti ini Bapak Ibu. Itu yang harus satu hal yang normal yang harus kita pahami gitu. Nah, ini tadi dari shifting dari project oriented to service oriented. Kita melayani mereka ketika mereka sedang di fase itu kita pahami dulu. Oke, I understand bahwa ini satu hal yang menurut lu mungkin agak susah untuk dijalankan, tapi let's try. Gue bisa support lu apa di sini yang bisa lu bisa ikut menjalankan ini. Paling nggak seperti itu gitu, Bu. Ya, thank you Pak Wahyu. Jadi kalau saya simpulkan bisa dibilang penyebab execution gagal itu ya kombinasi semuanya ya Pak ya. Dari governance, kemudian dari kepemimpinan juga, bagaimana kita bersikap terhadap subordinates kita, lalu ya kita punya plan yang clear nggak untuk executionnya. Seperti itu kali ya Pak Wahyu ya. Jadi nggak ada satu penyebab khusus, ya kombinasi antara keseluruhannya sangat berpengaruh nih Pak ya. Oke, Yes, thank you Pak exactly. Wahyu. Nah, ini ada pertanyaan yang juga menarik nih, Pak dari Pak Ari Winardi Harjo. Ya,
bagaimana melakukan alignment yang efektif? Detailnya seperti apa? Please correct me, menurut Pari, bahwa strategi adalah sesuatu yang confidential. Bagaimana batasan strategi ini diimplementasikan? Wah, pertanyaannya cukup challenging. Ya, silakan Pak Wahyu. Oke, thank you Pak pertanyaannya. Strategi itu confidential, yes. Dokumennya jangan disebar kemana-mana. Makanya kalau di dokumen strategi dan budgeting dalam bentuk dokumen RKP itu kan ada tulisannya strictly very confidential gitu ya. Jadi jangan disebar kemana-mana. Kalau nyampe ke competitors ya ngeri-ngeri juga gitu kan. Jadi itu. Nah, yang kita batasi pada saat alignment adalah inisiatif-inisiatif strategi kan nanti udah kita cascading down. Jadi inisiatif strategi tadi kalau di strategi mapping itu sebenarnya Bapak Ibu masih kita cascading down per masing-masing divisi. Itu per masing-masing divisi. Jadi setiap divisi itu kita cascading down. Ini ya strategic inisiatif di divisi contoh apa? Divisi operation atau IT atau human capital ini adalah A, B, C, D. Yang ini divisi operation ABC misalnya, divisi marketing ABC. Itu kita cascading down di mereka. Jadi yang mereka kerjakan di divisi HC ya itu dulu yang mereka kerjakan gitu. Jadi nggak semua strategi itu HC tahu semua tuh dari A sampai Z atau marketing tahu semua. Tahu secara taksitnya, tapi eksplisit dokumennya itu nggak dikasih semuanya ke mereka kan gitu. Karena tadi kalau rawan untuk bisa disalahgunakan juga gitu ya. Jadi mereka akan, tapi saya nggak tahu lah, mungkin ada juga perusahaan yang punya kebijakan, oke lah, semua kita kasih nih dokumen, terserah lu mau pakai atau nggak terserah gitu kan. Bisa juga, mungkin ada juga seperti itu. Tapi kalau buat saya itu very strictly confidential, hanya di level middle management tertentu, misalnya yang memang punya dokumen RKP secara lengkap gitu ya. Tapi kalau per divisi itu memang kita cascading down. Nah, disinilah kemudian alignment-nya, misalnya nih, kalau di sales marketing, kita ada sales marketing summit nih, untuk melainkan antara kebutuhan sales dan marketing itu seperti apa. Itu strategi inisiatif udah kita bikinkan. Terus kemudian antar cabang nih, cabang-cabang itu kita bikin. Kita bahkan ada monthly branches review tiap bulan untuk melainkan lagi ini setiap cabang itu sudah sesuai atau enggak kayak gitu ya. Jadi dulu kita ngerubah juga kalau cabang hanya literally ngomongin operation, kita rubah cabang itu ngomongin managing business, managing operation dan juga managing people di dalam situ. Itu yang menjadi inisiatif yang kemudian kita grab di situ. Terus misalkan di divisi HC, divisi finance juga di situ, itu masing-masing punya inisiatif di situ. Cara kita ngelementkan pertama tadi kalau yang sales marketing karena saling berdekatan, kita sales marketing summit waktu itu. Terus kemudian ada town hall juga. Town hall itu kan ngomongin garis besar secara keseluruhan gitu ya. Apa yang sudah kita capai, apa yang akan kita lakukan, apa goals kita dan apa yang kita lakukan lagi di tahun ini misalnya. Itu kan bagian dari alignment secara keseluruhan. Tetapi itu nggak cukup. Pada saat kita meeting, entah itu operational checkpoint atau entah itu monthly review bisnis ya di operational review, itu kan sebenarnya sambil kita align-kan kembali. Karena sometimes itu di awal-awal di Q1 terutama itu kadang masih ada yang belum align. Tugas kita adalah kalau ada yang geser ke kanan atau terlalu jauh, kita tarik lagi nih. Kita tarik lagi, ini loh, fokus kita ada di sini. Bla 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 bla. Nah, di situ. Nah, pertanyaan berikutnya, Pak, begitu kalau strategi inisiatif cukup banyak, terus apa harus kita lakukan semua? Enggak juga, karena itu kan kita bikinin time plan kan. Di strategi inisiatif itu kan ada mana yang harus dikerjakan di Q1, Q2, Q3 sampai Q4 gitu ya. Terus dan itu kita based on prioritas juga. Prioritasnya dari mana? Ya kita ngambil aja dulu yang less effort but big impact di situ. Atau high impact, high effort juga yang big impact di situ yang kita jadikan prioritas awal dulu di situ. Jadi dengan operational meeting, checkpoint meeting, bi-weekly meeting, atau monthly meeting, disitulah kita juga bubuhin tentang strategik inisiatif kita. Jadi alignment-nya sambil berjalan juga di situ. Karena tadi alignment itu nggak cuma sekali kita sosialisasikan ke semua divisi, selesai, udah, enggak. Tapi tiap bulan melalui operational review, operational checkpoint, bi-weekly, monthly meeting, itu sambil kita sisipin alignment lagi, gitu Mbak. Ya, terima kasih jawabannya Pak Wahyu. Ya, itu saya tambahkan sedikit Pak ya. Itu sangat lain dengan yang most of the time saya alami di company juga. Jadi memang kita dalam menjalankan strategi itu seperti tadi Pak Wahyu bilang, ada prioritisasinya. Kalau yang low effort, high impact itu biasanya
dikerjakan duluan gitu Pak First ya. priority Dan ya, betul. ya first priority. Lalu high effort tapi high impact itu juga menjadi prioritas kedua Ya. gitu Pak ya. Dan berikutnya nanti mungkin yang low effort, low impact dan seterusnya. Ya. Ya, thank you Pak Ari. Apakah menjawab pertanyaannya? Thank you, Pak Ari. Ya, thank you. Berikutnya dari Pak Irsad Nizam. Bagaimana memastikan PMO menciptakan value bukan overhead? Ini juga menarik. Menciptakan value. Oke. Nah, Sebelum menciptakan value kan kita harus tahu dulu value-nya itu apa gitu kan. Tadi value itu yang sudah kita susun di atas dari sisi strategic objektifnya gitu ya. Jadi kalau ngomongin value proposition tadi kan itu kan sebenarnya udah ngomongin teknis di bisnis model, tapi yang disebut dengan value di sini adalah value creation. Value creation itu satu hal apa yang kita hasilkan sehingga perusahaan menjadi punya better performance. So let's say kalau ngomongin financial dari sisi financial performance, eh, kita secara revenue sehat nggak? Revenue kan sebenarnya kita kalau kita biasanya kita analisis ya. Kalau namanya revenue kita analisis kita breakdown itu eh, kontribusinya ada di mana aja. Misalkan kita punya revenue streamnya dari A, B, C, D, itu kontribusi performance masing-masing A, B, C, D itu kontribusinya berapa persen terhadap revenue. Terus kemudian YoY growth-nya dari tahun lalu seperti apa. Kalau ngomongin value creation, berarti contoh misalnya kalau produk yang performanya kurang bagus, kontribusinya rendah, bahkan YoY-nya turun dari tahun lalu performance-nya, dan ada cost yang gede atas produk maintaining-nya itu, maka value yang harus kita ciptakan apa di situ. Nah, itu kan sudah masuk ke dalam pada saat kita workshop, data analis itu kan sudah ada, sudah di provide dulu, di feeding, sehingga nanti teman-teman let's say, kalau ini berhubungan dengan business development, maka teman-teman business development pada saat workshop, disitulah kita menggrab, kita mau menciptakan value apa nih untuk produk performance ini. Oh oke, produk ini akan kita sunset, let's say kita akan ganti produk baru. Itu sebagai new inisiatif, let's say. Ini produk udah cost-nya tinggi, tapi nggak menghasilkan revenue turun terus, dan ada cost di dalamnya, kontribusinya pun kecil. Maka sudah kita putuskan untuk di sunset, let's say, gitu ya. Ketika kita sudah sunset, kita ada produk replacement baru sebagai new growth engine baru di revenue ini. Nah, value ini yang kemudian menjadi new inisiatif. Nah, itu udah dimasukin kan di dalam strategic objektif tadi. Nah, ini new inisiatifnya adalah new product launch tadi, KPI-nya kapan gitu ya, berapa produknya. Terus new inisiatifnya nanti dibikin nanti sudah ditentukan nanti akan produk ABC. Nah, PMO di sinilah berarti tahu begitu gua menjalankan ini nanti akan menciptakan value untuk produk ini yang nanti akan nge-generate revenue baru di situ. Gitu. Jadi nggak cuma sekedar ini produk launching selesai ya, enggak, tapi kemudian memastikan bahwa begitu produk sampai launching, ini performance produk ini juga nanti koordinasi dengan tim business development hasilnya seperti apa. Sehingga ini bisa menciptakan value creation baru buat perusahaan. Cara ngelihatnya di situ, Mbak. Makanya tadi kalau cuma PMO hanya literally bergabung pada saat eksekusinya saja, itu pemahamannya akan pada eksekusinya itu aja. Tapi kalau ditarik dari cara strategi mappingnya dibikin, maka PMU udah paham, oke ini goals, karena dia udah terlibat, involved pada saat penyusunannya gitu ya. Jadi tahu, oh ini nanti impactnya ke sini, impactnya ke sini, impactnya ke sini. Value itulah yang akan nanti pada saat diskusi di delivered gitu ya sama teman-teman di PMO. Itu jadi lebih gampang dipahami di situ, Mbak. Coba bayangkan kalau tahu-tahu PMO nih ya, kamu eksekusi. Balik lagi ke hasil research tadi, maka sifatnya hanya delivery mekanik aja. Ngurusin project, oke, gue kerjakan sampai dia launching sesuai waktu, sesuai budget, urusan gue udah selesai. Tapi gue nggak tahu nih akan berdampak ke value yang mana, ke objektif yang mana, ke KPI yang mana, dia nggak akan tahu gitu kan. Nah, kalau kita eh, biasanya kita rubah tuh dari strategic mapping, kita libatkan juga di situ sehingga cost efeknya, dampaknya akan gampang dipahami gitu, Mbak. ya terima kasih Pak Wahyu. Kalau saya ambil kesimpulan dari jawaban Pak Wahyu, berarti yang first step adalah kita harus paham dulu definisi dari value. Value Yes. apa sih yang dibutuhkan oleh perusahaan sebetulnya itu Pak ya. Ya. Lalu involve PMO
ketika kita punya planning dalam generate value. Jadi PMO bukan hanya sekedar eksekutor tanpa paham nih arah ke depannya seperti apa, tapi PMO dilibatkan juga dalam memahami kenapa sih kita harus execute activity tersebut gitu ya Pak ya. Dan Jadi itu relate dengan hasil PMI research tadi yang disebut bahwa yes, PMO nggak hanya sebagai eksekutor aja, tapi sebagai strategic partner juga. Yang diekspektasikan sama senior leaders kan begitu ya. Nah, betul kurang lebih betul. implementasinya kayak tadi itu. Gitu. Ya, ya, understood. Ya, thank you very much Pak Wahyu atas jawabannya. Pak Irsat menjawabkah? Ya, thank you Pak Irsat ya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi silahkan. Nah, saya beranjak ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini dari Pak Arif. Pertanyaannya juga cukup menarik. Mungkin Pak Arif mau open cam dan menyampaikan langsung, Pak Arif. Oke, cek cek Ya, cek. Ya, ya, terima Pak Arif. kasih Mbak Kartika. Ya, halo, selamat malam Pak Wahyu. Selamat malam Pak Arif, salam kenal. Ya, terima kasih kesempatannya. Ya, saya izin tanya ya, terkait ya mungkin sama kurang lebih dengan apa yang saya tanyakan di chat. Jadi kan memang perusahaan kita punya strategi biasanya, itu pun butuh kolaborasi ke masing-masing departemen atau divisi. Nah, tapi eksekusi di tim kadang bisnis development gitu ya, itu sering terhambat karena beberapa ego sektoral atau ya kadang punya beberapa concern. Ada silo di situ bisa kejadian. Nah, kita kan biasa di tim PMO tuh posisinya di tengah gitu ya. In the middle, baik kita reporting ke manajer, ke manajemen maupun ke handle untuk yang tim di bawahnya. Nah, jadi pendekatan kita atau approach-nya itu yang paling ampuh buat ngejebol tembok gap ini ya, silo ini supaya flow atau proses yang eksekusinya strateginya ini supaya lancar per divisinya itu kira-kira gimana ya Pak Wahyu? Terima kasih. Oke, thank you Mas Arif, Pak Arif. Ini pertanyaan yang menarik dan itu sangat sering terjadi. Pasti ya, itu di banyak cases juga itu banyak terjadi. Satu hal yang saya lupa saya sampaikan adalah yang pertama bahwa strategi itu nggak bisa dieksekusi kalau culture-nya toxic. Itu udah pasti. Jadi ini pengalaman pribadi juga ya. Waktu itu pada saat masuk sebuah company memang culture-nya seperti itu. Jadi toxic banget gitu ya, silo mindset, egois, berantem, semua pada ngamanin diri masing-masing gitu ya. Jadi ya kenyataannya seperti itu gitu ya, energinya negatif banget. Maka the one and only waktu itu saya ngomong sama HC dan boardnya juga manajemen lah ya gitu bahwa ini gue lagi bikin strategi dan strateginya ini kemudian nanti karena gini ya, saya kalau masuk ke dalam suatu lingkungan baru atau misalkan perusahaan baru, pasti saya sowanin satu-satu. Divisinya saya sowanin satu-satu. Saya sowan dulu satu-satu, satu-satu. Ya ada yang formal, ada yang sambil makan siang gitu ya. Saya pengen tahu perspektif mereka terhadap bisnis ini gimana, sambil saya belajar karakternya. Gitu. Karena kan karakter orang itu sebenarnya kita ketemu orang udah bisa kita baca ya. Oh modelnya begini, oh modelnya begini, kita paham. Kita pengen nyerap aspirasi. Di situ kita nggak perlu banyak ngomong, kita cuma lihat bagaimana cara dia menjawab pertanyaan dan bagaimana perspektif dia terhadap bisnis, bagaimana cara dia menjalankan bisnisnya dan lain sebagainya gitu ya. Itu kegambar, ke grab gitu. Jadi saya coba sowanin satu-satu. Ternyata di situ toxic banget gitu saya lihat ya itu ya. Jadi oh saya maunya begini bla 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 bla. Akhirnya pada berantem lah, meeting berantem. Maka eh, strategi itu juga nggak akan bisa dieksekusi kalau kondisinya begitu. Kalau kita paksakan misalnya gitu ya, ini kita ada inisiatif strategi ABC gitu. Yang ada adalah, oh no, sorry, itu bukan urusan saya, itu urusan dia, urusan si ini, urusan sini, selesai, enggak gitu. Pasti akan terjadi begitu gitu. Maka yang saya lakukan dulu adalah kita perbaiki dulu culture-nya. Itu udah pasti, kita perbaiki dulu culture-nya gitu. Jadi ya memperbaiki culture kan nggak bisa jadi strategi itu tadi ya yang sudah kita lakukan kita bikin dari A sampai Z dari analisis sampai implementasi itu sebenarnya dibungkus oleh culture itu saya lupa ngasih tahu. Eh, Dibungkus oleh culture gitu. Nah culture ini tugas siapa? Ya tugas semua, tugas orang leader, tugas orang yang HC kan secara formal aja bahwa culture kita A B C D ya ini culture kita bla 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 itu HC membantu mengencourage agar culture itu seperti itu.
Ingat ya, culture itu ada hubungan dengan power. Power itu apa? Power adalah kemampuan seseorang untuk membuat keputusan-keputusan sehari-hari. Dan culture adalah sebuah pola yang dihasilkan dari keputusan yang oleh si pemegang power itu. So, bayangkan kalau pemegang power itu adalah orang-orang yang di top level tapi punya culture yang jelek. Sorry, bukan culture. Punya keputusan-keputusan yang kurang bagus. Sehingga akhirnya membentuk culture yang kurang bagus juga di situ. Maka kita perlu deketin lah top leader itu untuk kemudian apa sih menjadi culture value dari ini perusahaan gitu. Jadi saya selalu mengencourage waktu itu adalah kita harus menciptakan energi yang positif dulu. Ingat ya, energi kan nular ya. Jadi kita menciptakan energi yang positif dulu. Maka orang yang punya energi negatif cuma punya dua kesempatan. Satu, either dia bisa menetralisir diri untuk menjadi energi yang positif, atau yang kedua, terdepak. Karena dia menyebarkan energi negatifnya sudah mental. Karena semua sudah positif. Jadi kita coba bangun dulu culture yang positif dulu situ. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita benerin lateral prosesnya, Mas. Lateral proses apa sih? Lateral proses adalah kalau kita ngomong bisnis proses manajemen, sebenarnya Mas kalau tadi bisnis strateginya udah jadi, maka langkah berikutnya adalah tadi bisnis model kemudian ke lateral proses. Lateral proses itu ngomongin core process function dan support functionnya. Core process function contoh, ini dari business development larinya ke setelah itu outputnya adalah ke marketing. Marketing larinya ke sales, hasil lead-nya sales akan mengclosing leads-nya itu kemudian dikasih ke operation nanti ke procurement dan ke finance gitu ya. Itu adalah lateral proses. Maka ada input, ada proses, ada output di masing-masing divisi. Ini yang harus kita benerin juga. Jadi mereka akan paham kalau business development misalnya, gue nggak ngelakuin apa-apa, maka marketing bisa mandek. Dia nggak punya supply data dari gue, nggak punya insight dari gue. Begitu juga marketing, kalau gue nggak mandek, ini kan kayak mata rantai gitu. Ada satu divisi yang mandek, maka rantainya akan putus semuanya. Maka marketing, ketika gue nggak supply leads ke sales, gue nggak ngasih data leads ke sales, sales nggak bisa closing, nggak bisa mengkonversi leads to sales gitu, to revenue misalnya. Begitu juga sales ke operation dan lain sebagainya. Maka itu perlu kita jelaskan. Kita bikinin juga lateral process itu. Setelah lateral proses, kita ngomongin apa? Struktur. Struktur ini kita ngomongin HC. Kita ngomongin organization development. Maka struktur itu harusnya follow strategi. And then people will will follow to structure. Struktur itu kita ngomongin strateginya gimana, kita ada organisasi development baru nggak di situ. Ketika ada, maka kita harus bikinkan sampai job desk dan tadi raci matriksnya seperti apa, sehingga jelas tanggung jawab tugas masing-masing. Ketika yang sering terjadi adalah karena tadi job desk-nya nggak jelas, racinya nggak jelas, divisi gue pun nggak jelas, gue ngapain aja gitu ya, sehingga ada orang minta data ini, minta itu nggak jelas juga. Karena tadi yang sering terjadi adalah strateginya kemana, organisasinya kemana, lateral prosesnya kayak gimana, itu ngacak semuanya sehingga yang terjadi orang akhirnya akan apatis. Orang bikin strategi kayak manajemen warung kelontong, warung Madura. Besok kamu ke sini, lusa kamu ke sana. Bikin tata kelolanya berantakan gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu Mas Arief. Jadi kalau boleh saya summary-kan, satu, perbaiki dulu culture-nya. Kedua, lateral prosesnya harus very clear di situ. Kemudian yang ketiga, organization development juga harus pas, harus ngikutin strategi yang ada sehingga semua bisa bergerak dengan irama yang sama gitu. Itu Mas Arief, semoga bisa menjawab. Oke, siap. Ya, terima kasih Pak Wahyu. Thank you. Thank you. Ya, terima kasih Pak Wahyu, Pak Arif ya. Nah, Bapak Ibu, ini sebetulnya masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang seru ya. Tapi karena keterbatasan waktu, mungkin saya batasi dulu satu pertanyaan lagi. Nanti sisanya kita akan share insight dan pendapat kami after sesi ya, Bapak Ibu ya. Nah, satu lagi Pak Wahyu ini dengan dengan Pak Irsat lagi nih. Tapi Pak Irsat tadi sudah ya. Mungkin saya ke penanya berikutnya ya. Nah, dari Pak Irwan. Jadi bagi tipsnya Pak Wahyu berdasarkan pengalaman Bapak dalam siklus implementasi dan monitoring strategi, bagaimana strategi kita memastikan
strategi tersebut tetap istiqomah berjalan, terutama dalam koordinasi lintas divisi atau departemen dengan teman-teman yang mungkin belum terlalu paham tentang strategi. Ya, ini pertanyaan terakhir hari ini, Pak Wahyu. Silakan. Ya, jadi strategi itu kan sudah kita susun tadi. Itu inisiatif-inisiatif strateginya tadi kita masukin ke dalam dashboard. Dashboard itu kalau bisa online. Tools dashboardnya teman-teman macam-macam lah ya. Bisa pakai whatever itu. Saya biasanya pakai monday.com sama tim gitu ya. Pakai itu. Jadi itu di situ dan setiap divisi itu bisa melihat current progress dia seperti apa karena itu bisa kelihatan masing-masing di situ jadi overall progress kita udah sampai mana itu bisa kelihatan dari situ gitu jadi itu untuk memastikan bahwa masing-masing aware nggak dari situ terus kemudian pada saat meeting itu selalu di show. Jadi ada meeting yang sifatnya formal maupun non formal. Contoh kalau non formal kita ada coffee morning tiap bulan tuh, misalnya ya, di tiap bulan itu disokan. Itu kan sifatnya informal tuh, ada sambil makan snack gitu ya teman-teman. Semua level staff di situ memahami. Jadi even level staff pun dia harus tahu bulan ini kita udah sampai mana. Dan besok bulan depan kita mau ngapain lagi. Itu ada progresnya ketahuan. Oh, inisiatif ini kita baru 80% ya. Naik week on week-nya atau month on month-nya dari tahun lalu dari bulan lalu atau minggu lalu naik 2%, naik 3%, naik 5% ya gitu. Jadi oke mereka tahu. Jadi bahkan beberapa case waktu itu yang left behind progress ya gitu. Wah, oke, yuk kita kejar lagi, kita ketinggalan nih dibanding yang lain gitu. Jadi mereka ada rasa semangat di situ. Itulah vibe positif yang harus kita encourage di situ gitu. Jadi dashboard itu bukan miliknya PMO ya, tapi miliknya semua di situ gitu. Tapi betul nggak semua orang dikasih akses lah, tapi hanya selektif ini aja posisi yang memang bisa dikasih akses untuk update juga dari situ. Tapi pada saat kita ada cara-cara sifatnya formal maupun non formal itu bahkan kayak board meeting udah pastilah kalau board meeting ke komisaris atau ke BOD juga itu pasti disokan kita progresnya udah sampai mana aja gitu ya. Tapi kalau ke level middle management, low level management atau ke staff pun pada saat kalau ke level staff kan yang sifatnya nggak formal kayak coffee morning tadi ya kita sokan aja. Tapi kan nggak disokan detail one by one ya, tapi dashboard secara keseluruhan kita sokan di situ. Jadi kita selalu mengencourage itu biar teman-teman itu kerja itu tahu, gue kerja tujuannya buat apa, ngasilin apa, dan posisi perusahaan sekarang sampai mana, achievementnya sebulan ini sampai mana gitu. Jadi kita buka dashboardnya di situ, Mbak. Itu Mbak. Jadi sama-sama saling memahami di situ. Dan jangan lupa celebrate event itu cuma sedikit achievement. Kita celebrate, kita rayakan ke teman-teman, kasih mereka apa namanya ucapan terima Apresiasi. kasih, apresiasi gitu ya. Jadi teman-teman selalu termotivasi. Jangan cuma di push. I don't care with you all, misalkan janganlah. Mereka human yang butuh kita approach-nya juga harus pakai human approach gitu kan di situ. Itu Mbak. Jadi small ini selebrasi aja diapresiasi mereka cukup senang gitu. Ya, thank you Pak Wahyu insight-nya. Saya juga banyak belajar di sini nih. Dan ya tadi ya, yang penting adalah ya small win kita bisa appreciate ya ke tim kita ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, untuk sesi tanya jawabnya saya sudahi dulu ya Bapak Ibu karena keterbatasan waktu sekali lagi. Tapi saya rasa dengan semua pertanyaan tadi yang sudah terjawab sangat baik oleh Pak Wahyu, harapannya kita bisa membawa pulang nih sesuatu ya yang valuable untuk kita supaya kita bisa continuous improvement juga ya. Terutama ketika kita akan meng-alignkan antara strategi dengan execution. Ya, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sekalian. Nah, sebelumnya mungkin saya persilahkan Presiden dari PMO Indonesia, mungkin ada yang ingin disampaikan, Pak Stahlani. Ya. Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Mungkin sesi kali ini agak berbeda dengan sesi-sesi sebelumnya ya. Jadi topik kali ini memang kita bawakan sebuah materi yang sedang in juga di kalangan PMO, di mana tadi sudah disampaikan bahwa ada gap antara senior leader
expectation dengan PMO leader, di mana masalah strategi ini masih cukup besar gapnya. Nah, mudah-mudahan dengan sesi malam ini kita bisa mendapatkan insight dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Wahyu tadi, sehingga Bapak Ibu sekalian sebagai PMO leader mungkin akan bisa memperkecil gap yang terjadi seperti yang di dalam riset itu, sehingga kita bisa memastikan bahwa proyek-proyek kita ke depan bisa memberikan value kepada manajemen. Ya. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Wahyu yang telah berbagi ilmunya malam ini. Kami dengan ini ingin menyampaikan rasa terima kasih kami, ya, dengan memberikan digital certificate yang secara virtual ini kami berikan kepada Pak Wahyu sebagai apresiasi atas waktu yang telah diberikan, atas ilmu dan pengalaman yang telah dibagi untuk rekan-rekan PMO Indonesia malam ini. Mohon diterima, Pak. Ya, terima kasih banyak buat Pak Salani, juga Dewan Pakar, Dewan Pengurus PMO, dan juga rekan-rekan audiens semua partisipan di sini. Mohon maaf jika banyak yang kurang. Semata-mata hanya untuk berbagi, tidak untuk menyombongkan diri atau apapun itu, whatever itu. Hanya untuk berbagi pengalaman yang memang pernah saya alami. Terima kasih banyak juga supportnya Pak Salani dan teman-teman semuanya. Thank you. Baik, terima kasih. Pak Sak, Selanjutnya boleh izin, kami juga, Pak Sak, ya, selanjutnya boleh usul nggak Pak Sak? bisa sebentar Pak Ferry, Boleh. sekali ini aja sebentar ya. Selanjutnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada moderator Ibu Kartika yang mungkin short notice kami informasikan atas acara ini. Semoga apa yang diberikan oleh Bu Kartika memandu acara Sapa kali ini bisa bermanfaat juga bagi rekan-rekan PMO di Indonesia. Mohon diterima Ibu Kartika. Thank you Bu Ya, Kartika. terima kasih banyak Pak Salani atas apresiasinya. Ya, saya yang sangat bersyukur ya atas kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai moderator di Sapa keempat. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan yang tidak disengaja di during acara ini. Ya, terima kasih Bapak Ibu Baik. sekalian. Terima kasih Bu Kartika dan Pak Wahyu. Tadi ada Pak Ferry yang ingin menyampaikan. Silakan Pak Ferry. Terima kasih izin semuanya. Cukup bagus ya tadi itu, implementatif banget ya. Namun berikutnya nih saya ingin nih kalau bisa PMO Indonesia ini atau dengan Pak Salani dan tim nih ya, sebenarnya audiens yang paling tepat itu adalah para leader ya untuk konten seperti ini. Karena sebenarnya kita tuh ditentukan oleh mereka semua itu. Kalau pemahaman PMO di mereka itu belum sama gitu, ya kita itu berjuangnya keras banget gitu. Jadi Baik. mungkin lain-lain kali Pak Salani gimana caranya bisa nembus, bisa Ya, ngasih awareness tentang PMO itu para leader ya Pak ya. Itu Pak ya, Salani, makasih Pak. ya. Mungkin para leader PMO di sini juga ada Pak Ferry. Jadi kami memang audiensnya sangat beragam untuk malam ini. Kami harap juga beberapa leader di sini juga sudah bisa menarik manfaat dari sesi ini. Maaf nih Pak Salani ya. Leader saya pasti itu ada C-level atau -1 yang disebut -1 itu. Oke, baik. Minimum itu ya, kurang lebih itulah yang sering yang kita itu ada di sini tetapi mereka tuh ada di sana gitu. Kita berkembang seperti ini di sana ada sendiri gitu ya. Nah, maksud saya itu kalau bisa ya. Makasih Pak Salani. Baik, masukannya akan kami tangkap sebagai sebuah improvement ke depannya Pak Ferry. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Ferry. Saya kembalikan ke moderator untuk closing remark, silakan. Ya, terima kasih Pak Salani dan Bapak Ibu sekalian.
juga Pak Wahyu ya, yang sudah meluangkan waktu untuk sharing knowledge-nya untuk kita semua. Dan saya yakin Bapak Ibu akan membawa sesuatu yang bermanfaat dengan hadir di sesi ini, sehingga kedepannya Bapak Ibu bisa mengaplikasikan yang sudah di-share oleh Pak Wahyu, terutama di bagian strategic dan execution ya. Bagaimana kita mengalign strategic dan execution, apalagi peran kita sebagai PMO. Itu dari saya. Bapak Ibu, jangan lupa tetap semangat dan lanjut untuk terus mengikuti Sapa. Saya yakin di Sapa-Sapa berikutnya kita akan mendapatkan topik-topik yang nggak jauh lebih penting gitu ya, dan juga bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Ya, itu saja dari saya. Mungkin dari panitia ingin foto bersama. Ya, boleh. Mungkin Bapak Ya. atau Ibu bisa menyalakan kamera. Kita mau foto bareng. Ini bentar. Kita tunggu sini. Oke, kita ada nomor 1. Saya cek dulu. Ada yang mau menyalakan kamera lagi atau sudah? Ya, silakan Bapak Ibu menyalakan kamera Ya, buat di sini ada. kenang-kenangan kita juga. Oke, di sini ada 2 slide. Jadi kita foto 2 kali ya. Saya hitung ya. 3, 2, 1. Slide kedua. Foto lagi. 1, 2. Oke, silakan Mbak. Bisa lanjut lagi. Kita pose Oh, boleh, silakan Pak. salam Pose apa? kolaborasi. Oke, boleh, siap. Salam kolaborasi. Coba, saya nggak bisa. Oke, ya. Oke, saya Tangan cek kiri, dulu. Ya, saya cek dulu. tangan Ya, kanan. oke. Tangan kiri, tangan kanan. Ya, boleh Bisa? Mas Andrianto, ya. Atau yang lain. Oke, kita foto dulu ya. 2 kali ya. Siap? 3, 2, 1. Start kedua. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke. Oke, Terima kasih rekan-rekan semuanya. ya. Terima kasih Bapak Ibu Semoga semua. bermanfaat. Ya, selamat malam. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Selamat malam. semuanya.